sudah berkenan untuk mengisi acara di kami meskipun ada sempat reschedule gitu nih Bapak. Mohon izin Bapak Ibu untuk sebelum memulai acara workshop hari ini gitu nggih. Mohon izin untuk share terkait CV dari beliau. Meskipun tadi sudah disampaikan sama Bu Susi, beliau seseorang yang luar biasa, terkhusus gitu nggih di bidang kurikulum dan pembelajaran. Jadi awalnya memang saya mengenal Pak Saiful sebagai tim pusat pengembangan kurikulum, ternyata sekarang beliau saya lihat ke bawah luar biasa terkait pengembangan buku gitu nggih. Jadi saya bacakan sekilas nih Bapak Ibu CV singkat dari beliau, S1 dari ITS gitu nggih, untuk S2 dari ITB, untuk S3 Educational Technology. Terus kemudian untuk beliau sekarang sebagai dosen di S1, S2, S3 di Departemen Teknik Fisika. Terus kemudian juga sebagai member of Association of Educational Communication and Technology. Kemudian yang luar biasa beliau sebagai tim ahli kurikulum dari kementerian mulai tahun 2008 sampai sekarang ya Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti meskipun ganti presiden Bapak tetap gitu nih jadi tim ahli kurikulum supaya nggak banyak perubahan kurikulumnya Pak gitu. Terus kemudian sebagai tim penyusun buku panduan kurikulum pendidikan tinggi, sebagai tim penyusun buku panduan SCL di pendidikan tinggi, juga sebagai tim penyusun buku panduan magang pendidikan tinggi di kementerian, dan juga sebagai tim ahli BSNP, terus kemudian sebagai pengembang juga pembelajaran daring di Indonesia, dan juga sebagai narasumber dan juga fasilitator untuk semua aktivitas workshop baik itu kurikulum pendidikan tinggi ataupun pembelajaran. Dan banyak sekali beliau sebagai yang terpenting di sini sebagai penulis buku yang memang sangat menarik di sini yaitu sukses menulis buku ajar dan referensi. Nah ini mungkin nanti monggo Bapak bisa sharing kepada kami bagaimana sih kiat sukses menulis buku ajar. Mungkin itu sekilas terkait dengan CV beliau. Jadi mohon bimbingan dan mohon arahan gitu nih dari Pak Samsul. Terkhusus sekarang dengan adanya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa membuat buku ajar yang terintegrasi dengan hasil riset ataupun pengabdian, fokus untuk menambah IKU 7 gitu case ataupun project based, tetapi juga bagaimana membantu teman-teman mahasiswa ketika kita desain pembelajarannya yang sangat-sangat merdeka bisa di luar kelas yang tidak harus secara tatap muka langsung dengan Bapak Ibu dosen. Mohon bantuan dan sharingnya gitu Bapak Ibu. Mungkin itu sekilas, monggo Bapak Ibu semua minta bantuan gitu Mohon nanti ketika ada poin-poin terpenting yang perlu didiskusikan, monggo nanti Bapak Ibu catat dulu, kemudian nanti setelah dari paparan dari Pak Samsul, nanti kita akan buka sesi tanya jawab, sehingga nanti luarannya dari kegiatan hari ini Bapak, bahwa kita minimal menyelesaikan draft buku ajar yang tadi disampaikan oleh Ibu Korprodi, bahwa ini menjadi poin penting ketika kita mendukung ketercapaian dari IKU 7. Monggo, saya serahkan waktu dan layar dan juga tempat kepada Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat pada Ibu Koorprodi Pendidikan Matematika, Bu Susi Setiawani, SSC, MSc. Ya Bu, saya masih ingat Bu, karena pada saat Ibu mendapatkan hibah dari Prodi Pendidikan Matematika itu, kebetulan saya sebagai reviewernya dan sebagai yang melakukan monef ya Bu. Dan juga matur nuwun Bu Dr. Dian Kurniawati yang sudah menghubungi saya lewat WA dan sudah berkali-kali rescheduling, lalu rencananya mau tatap muka, lalu jadinya daring. Saya ngapunten ya Bu, karena memang kondisi jadwalnya ini berhimpit-himpitan. Siap, ngapunten Bapak. Ya, kemarin saya dari Banjarmasin, dari Universitas Lambung Mangkurat, dan sebelumnya saya pulang dari Sakwala, Banda Aceh. Jadi berturut-turut keliling ya Pak. Keliling ini. Ngapunten Bu, kalau acaranya saya hanya bisa secara daring. Mungkin pada suatu saat nanti bisa ketemu secara tatap muka, entah dalam kegiatan apa. Mungkin saja kami tunggu Pak. Datang ke Surabaya, ada acara di Surabaya, ataukah saya ke Jember.
Nggih, nggih. Ya memang Bu, ke Jember ini lebih jauh daripada ke Banjarmasin ya Bu ya. Naik kereta mawon Pak, deket Surabaya Jember. Ya, Kalau jarak sendiri jadi memang agak lama. Nggih. kalau saya ke Banjarmasin itu Bu bisa berangkat subuh pulang sore gitu ya. Tapi kalau ke Jember ini saya perlu waktu setidaknya 2 hari nih Bu. Kalau Betul. naik kereta ini nggak bisa berangkat subuh pulang apa namanya Pulang malam nggih. Nggih. malam. Kecuali kalau bawa mobil sendiri ya Bu. Nggih. Baik Bu, itu hanya intermezzo saja. Moga-moga Nggih. Bapak Ibu semuanya keparingan sehat walafiat begitu dan selalu mendapatkan apa ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana akan sangat membantu kita di dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik yang makin lama tuntutannya makin banyak. Ya itu tadi pagi-pagi sudah ngomong soal IKU itu tadi Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya diminta untuk sharing tentang penyusunan bahan ajar gitu ya. Ngapunten saya sudah menyiapkan slide, yang slide-nya baru selesai pagi ini tadi karena memang baru sempat menulis mengumpulkan slide pagi ini gitu ya. Moga-moga ini nanti menginspirasi Bapak Ibu. Walaupun waktunya ini tidak panjang ya Bapak Ibu, ini waktunya saya lihat cuma 1 jam begitu, presentasi nanti setengah jamnya kita diskusi. Biasanya materi ini saya sampaikan bisa sehari Bapak Ibu, bisa sehari kalau seluruhnya. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan surat undangan itu Bapak Ibu judul workshop kita kali ini adalah penyusunan buku ajar atau bahkan mungkin modul ajar dengan mengimplementasikan case based learning dan team project based learning. Ya, jadi ini adalah 2 metode pembelajaran yang ditarget di dalam IKU 7 untuk dilaksanakan di dalam mata kuliah. Sehingga mata kuliah kita yang ditarget menjalankan case based learning dan project based learning ini Bapak Ibu mau tidak mau RPS-nya harus kita siapkan dengan mengimplementasi 2 metode ini. Demikian juga bahan ajarnya. Bahan ajarnya harus kita buat di dalam case based dan project based learning. Jadi tema workshop kali ini sangat tepat ini Bapak Ibu. Ya. Biasanya kan workshopnya hanya penyusunan RPS dengan case based dan project based learning. Ini sudah lebih jauh lagi nih, yaitu penyusunan bahan ajar ataupun buku ajar dalam bentuk case based dan project based learning. Gitu. Ini kalau bukan orang perguruan tinggi ini sulit Bapak Ibu. Hanya orang perguruan tinggi yang ngerti soal-soal kayak gini nih. Karena memang ini adalah target di di perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Nah lengkapnya itu modul saya kira-kira temanya seperti ini. Tapi nanti saya ringkas-ringkas saja. Harapannya yaitu Bapak Ibu nanti mampu mengembangkan teknik dan strategi penyusunan buku ajar, modul ajar di pendidikan tinggi dengan pendekatan outcome based education dan mengimplementasikan case based learning dan project based learning ya. Lalu Bapak Ibu sebelum kita nanti bicara soal case based dan project based learning, maka kita lihat Bapak Ibu ragam buku di perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya, di perguruan tinggi. Ini ada peraturannya Bapak Ibu, ini ada peraturan menterinya. Jadi istilah-istilah yang ada di dalam ragam buku pendidikan tinggi itu mengacu pada peraturan menteri ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan istilah umum ini, tetapi ini istilah yang mengacu ke peraturan menteri, nanti berdampak pada struktur dan anatominya seperti apa ya buku-buku itu tadi. Lalu nanti berdampak pada penilaiannya. Apakah bahan ajar itu dalam bentuk buku ajar atau dalam bentuk yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, tahapan menyusunnya itu sebenarnya tidak bisa dipisah-pisah Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan pertanyaan mata kuliah apa saja yang mendukung pencapaian profil lulusan program studi dan capaian pembelajaran program studi. Lalu Bapak Ibu mengatakan ini mata kuliahnya. Begitu Bapak Ibu mengatakan mata kuliahnya, selanjutnya Bapak Ibu diperiksa mana RPS-nya, mana bahan ajarnya. Begitu ya Bapak Ibu. Karena rangkaian itu satu paket begitu. Jadi setelah Bapak Ibu nanti menyusun profil lulusan, Bapak Ibu merumuskan capaian pembelajaran, lalu Bapak Ibu dari capaian pembelajaran itu mengekstrak bahan kajian. Nah ini cikal bakalnya buku ajar ini Bapak Ibu, bahan kajian ini. Nanti bahan kajian ini Bapak Ibu akan Bapak Ibu kemas dalam bentuk mata kuliah. Nah ini dalam bentuk mata kuliah. Nah, di mata kuliah inilah nanti Bapak Ibu
mengurai bahan kajian tadi menjadi materi-materi pembelajaran. Nah, materi-materi pembelajaran itulah nanti yang Bapak Ibu kemas dalam bentuk bahan ajar. Bahan ajar itu istilah semesta pembicaraannya. Ya, di dalamnya ada buku ajar, ada modul ajar, ada buku diktat, ada petunjuk praktikum, ada buku tutorial, buku referensi, monograf, book chapter, ya. Itu adalah istilah-istilah di dalam perbukuan di dunia pendidikan tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti seperti saya katakan tadi menyangkut pada penilaian buku buat dosen ya. Lalu dari mata kuliah itu Bapak Ibu, dari mata kuliah ini selanjutnya Bapak Ibu seperti biasa menyusun RPS dan perangkat pembelajarannya ya. Nah, setelah RPS perangkat pembelajarannya Bapak Ibu susun, baru kemudian Bapak Ibu menyusun bahan ajar ini ya. Bahan ajar. Nah, setelah bahan ajar selesai, maka dokumen kurikulum selesai, proses pembelajaran dilaksanakan. Kurang lebih seperti itu rangkaiannya. Jadi Bapak Ibu, kalau bahan ajarnya ini disusun tidak mengacu pada profil dan capaian pembelajaran serta bahan kajian, pasti nanti bahan ajar ini sulit akan digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Pasti. Jadi harus di alignment, harus diselaraskan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pertanyaan, bagaimana Pak Samsul membuat bahan ajar itu? Apa yang harus kita mulai? Yang dimulai dari menyusun RPS dulu. Kalau RPS-nya tidak disusun, akan sulit membuat bahan ajar gitu ya. Ya. Nah itu kira-kira Bapak Ibu. Lalu langkah berikutnya adalah Bapak Ibu mesti harus tahu ini klaster dalam buku pendidikan tinggi. Ya. Buku di dalam pendidikan tinggi ada yang disusun dimulai dari kurikulum Bapak Ibu. Ya dari kurikulum ini maka Bapak Ibu akan menemukan mata kuliah. Dari mata kuliah itu Bapak Ibu harus menyusun rencana pembelajaran semester. Ya Bapak Ibu. Dari rencana pembelajaran semester itulah kemudian Bapak Ibu akan mengembangkannya dalam bentuk buku ajar. Lalu dalam bentuk buku diktat. Lalu dalam bentuk modul ajar. Ya. Lalu petunjuk praktikum dan naskah tutorial. Ya, ini yang ada di dalam permen, istilah-istilah ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ke toko buku, jangan tanya ini Bapak Ibu, jangan tanya, Mas, ada enggak, Mas Mbak, ada enggak buku diktat di sini? Ada enggak buku ajar? Nanti toko bukunya akan bingung Bapak Ibu ya. Karena istilah-istilah ini khas di perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Khas di perguruan tinggi. Ya. Kalau di toko buku ya Bapak Ibu tanya buku novel, buku fiksi, non fiksi kan gitu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu penyusunan buku ini Bapak Ibu, buku-buku yang disusun berdasarkan kurikulum ini tentu saja nanti harus ada kontribusi dari pengalaman Bapak Ibu sebagai dosen. Pengalaman mengerjakan pekerjaan tertentu, pengalaman dalam pengabdian masyarakat, pengalaman dalam penelitian itu Bapak Ibu disarankan untuk memperkaya buku-buku ini Bapak Ibu. Dan buku golongan ini, golongan buku ajar, buku diktat, modul ajar ini, itu digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan belajar, baik belajar mandiri, Bapak Ibu, mandiri, ataupun belajar terbimbing. Ya. Nah, maksudnya mandiri begini Bapak Ibu, tanpa dosen pun buku ajar ini harus bisa digunakan. Karena di dalam buku ajar itu diperlukan beberapa perangkat pembelajaran. Maka dari itu buku ini memang dirancang, didesain untuk kegiatan belajar mandiri. Di samping memang bisa digunakan untuk kegiatan belajar terbimbing. Bapak Ibu mengajar di kelas bisa menggunakan buku ini ya Bapak Ibu ya. Nah tujuan utamanya dari buku ini seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dalam rangka untuk mencapai capaian pembelajarannya dalam aktivitas belajar mahasiswa. Lalu kelompok yang kedua Bapak Ibu, ini dari hasil penelitian ini. Ya, dari hasil penelitian Bapak Ibu kemudian membuat laporan penelitian, lalu membuat artikel penelitian, dipublikasi. Ya, jurnal nasional maupun internasional. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa mengembangkan sebuah buku yang Bapak Ibu mungkin sering mendengar ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sering mendengar, yaitu book chapter. Buku yang di dalamnya berisi tentang artikel-artikel ilmiah dari hasil penelitian. Itu disebut dengan book chapter. Lalu ada jenis buku yang berikutnya, buku monograf.
Ini buku hasil penelitian Bapak Ibu dalam bidang yang khusus, ya dalam bidang yang spesifik. Ya. Misalnya kalau kita meneliti tentang pohon begitu ya Bapak Ibu. Nah, buku monograf ini berisi tentang hasil penelitian tentang akarnya saja atau tentang daunnya saja. Jadi sangat spesifik begitu. Lalu berikutnya adalah buku referensi. Ya, buku yang merupakan hasil penelitian yang bersifat lebih umum. Jadi penelitian tentang akar, pohon, daun, buah itu dijadikan satu, ya, kemudian dijadikan sebuah buku dalam anatomi tertentu. Nah, ini juga buku perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi biasanya buku-buku ini dipakai di magister atau program doktor ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di program sarjana biasanya jarang dosen menggunakan ini. Walaupun kadang-kadang di semester yang 6, 7, 8 begitu, di semester agak tinggi begitu, kadang-kadang juga dosen menggunakan buku kategori ini ya. Nah, buku ini Bapak Ibu tidak dirancang untuk kegiatan belajar mandiri Bapak Ibu. Ya, jadi buku ini berbeda dengan buku ajar yang di sebelahnya ini, yang nomor 1 ini. Yang buku kedua ini, kelompok kedua ini, digunakan untuk kegiatan belajar mahasiswa dengan pendampingan. Karena di dalam buku ini tidak ada contoh soal, tidak ada latihan soal, tidak ada perangkat-perangkat untuk membantu mahasiswa belajar. Ya, cara penulisannya juga begitu. Cara penulisannya menggunakan kalimat yang pasif begitu ya, tidak menyapa pembaca ya tidak menyapa pembaca. Atau jenis buku ini digunakan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian ya, meneliti ini Bapak Ibu oleh mahasiswa sebagai referensi. Kalau yang buku ajar, buku diktat ini tidak bisa digunakan rujukan untuk penelitian mahasiswa. Jadi biasanya tidak disarankan untuk menggunakan buku ajar, modul ajar, diktat untuk rujukan dalam penelitian. Dan dalam penelitian itu yang disarankan ya buku referensi, buku monograf, buku chapter, artikel ilmiah itu biasanya digunakan untuk rujukan di dalam penelitian. Ya itu ya Pak bedanya, Bapak Ibu ya bedanya. Jadi sekali lagi buku kelompok yang pertama ini adalah bertujuan untuk digunakan belajar mahasiswa baik secara mandiri tampak dengan dosen maupun terbimbing ya belajar dengan dosen. Sedangkan buku kelompok yang kedua digunakan belajar oleh mahasiswa dengan didampingi dosen ya atau digunakan untuk rujukan dalam penelitian. Nah, inilah Bapak Ibu dua kelompok buku, tapi pada siang hari ini atau pada pagi siang hari ini kita fokus ke yang buku ajar, modul ajar ini saja ya Bapak Ibu ya. Kapan-kapan kalau ada kegiatan terkait penelitian dan penyusunan buku, mungkin kita bisa masuk ke kelompok yang kedua ini, buku referensi, monograf, dan seterusnya. Nah, mari kita baca Bapak Ibu, peraturan menterinya, ini peraturan menteri 92 ini, apa yang dimaksud dengan buku ajar, gitu ya. Nah, buku ajar ini Bapak Ibu didefinisikan di dalam permen ini tadi, peraturan menteri ini, adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah. Jadi pasti buku ajar itu ada kaitannya dengan mata kuliah. Ya, jadi satu mata kuliah, satu buku ajar. Atau bisa lebih dari buku ajar. Yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya. Berarti ini Bapak Ibu dosen ini. Karena Bapak Ibu dosen adalah pakar dan dalam bidangnya. Dan memenuhi kaidah buku teks ini. Buku teks itu adalah buku pelajaran Bapak Ibu ya. Serta diterbitkan secara resmi. Nah ini ada syaratnya ini Bapak Ibu. Diterbitkan secara resmi. Dan disebarluaskan. Berarti buku ini punya ISBN, nah, ini ya harus punya ISBN supaya diakui sebagai buku ajar untuk promosi kenaikan pangkat misalnya. Ya kalau belum ada ISBN-nya, walaupun nanti strukturnya, anatominya dan lain-lainnya sudah memenuhi syarat sebagai buku ajar, belum bisa diakui Bapak Ibu. Nah buku ajar yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau dihakikan ini Bapak Ibu. Ya diurus hakinya, setelah dapat ISBN Bapak Ibu urus hakinya supaya nanti bisa diakui sebagai buku ajar untuk promosi kenaikan pangkat Bapak Ibu ya. Maka karya tersebut hanya dapat diajukan oleh salah satu sebagai bukti pelaksanaan pendidikan atau pelaksanaan penelitian ya. Jadi Bapak Ibu supaya nanti dapat diakui Bapak Ibu ajukan,
Pertama, buku itu yang jelas anatominya, strukturnya harus mengikuti kaidah buku ajar. Ya, lalu yang kedua ber-ISBN. Nah, kalau sudah ber-ISBN, Bapak Ibu urus hakinya. Ya, hakinya ini lebih cepat daripada ISBN ini. Nah, haki ini ngurusnya kalau langsung ke kantornya itu tidak sampai 1 jam sudah selesai ini ya, haki ini ya. Lalu Bapak Ibu, yang kedua adalah modul ajar ini, adalah bagian dari bahan ajar. Jadi sebagian aja dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah. Jadi terkait dengan satu mata kuliah tertentu kan ya Bapak Ibu. Yang ditulis oleh dosen mata kuliah tersebut. Mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. Tidak ada syaratnya harus ber-ISBN. Ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh di-ISBN kan gitu ya. Jadi modul-modulnya UT itu banyak yang dikeluarkan itu sebagian besar ber-ISBN Bapak Ibu. Ya, sebagian besar ber-ISBN. Jadi, tapi kalau untuk kenaikan pangkat tidak harus ber-ISBN, tidak harus diterbitkan. Tetapi saya menyarankan Bapak Ibu karena ini sudah menjadi buku, ya lalu buku ini dipakai oleh banyak orang, mahasiswa, maka sebaiknya diajukan ISBN-nya, ya Bapak Ibu. Nah, itu lalu yang berikutnya adalah diktat. Diktat adalah bahan ajar untuk suatu mata kuliah, jadi terkait dengan mata kuliah ya Bapak Ibu, yang ditulis dan disusun oleh dosen mata kuliah tersebut mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. Ya, ini juga tidak memerlukan ISBN. Ya, tetapi saya sarankan sekali lagi supaya kualitas buku ini, buku modul ajar maupun diktat ini bagus Bapak Ibu, ya baik, ya kualitasnya tinggi Bapak Ibu, sebaiknya diterbitkan ber-ISBN, ya ber-ISBN. Nah, masing-masing buku ini Bapak Ibu kalau diajukan untuk kenaikan pangkat, yang buku ajar ini maksimum bisa mendapatkan 20 poin kategori pendidikan. Lalu kalau untuk modul ajar ini 5 poin. Ya, kategori pendidikan juga. Lalu kalau diktat ini 5 poin untuk kategori pendidikan. Ya, demikian Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah petunjuk praktikum ini, Bapak Ibu. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan pelaksanaan analisis data pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Ini juga tidak ada syarat ber-ISBN. Ya. Lalu naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan rujukan tutorial suatu mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh dosen mata kuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Jadi Bapak Ibu apa bedanya ini? Bedanya kalau yang A ini petunjuk praktikum adalah buku yang digunakan untuk panduan melaksanakan praktikum. Sedangkan kalau naskah tutorial ini adalah panduan yang digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan tertentu dari kegiatan praktikum itu. Yaitu misalnya penggunaan peralatan, ya penggunaan prosedur tertentu. Nah itu butuh naskah tutorial ini Bapak Ibu. Nah ini sangat baik nanti kalau Bapak Ibu gunakan bentuk ini, petunjuk praktikum ataupun naskah tutorial ini dalam rangka menjalankan case based learning dan project based learning ini Bapak Ibu. Ya misalnya Bapak Ibu nanti mahasiswa melaksanakan praktikum atau praktek dalam bentuk case based learning dan project based learning. Maka Bapak Ibu harus membuat panduannya. Ya panduannya dalam bentuk praktikum, panduannya dalam bentuk tutorial untuk menjalankan case based dan project based learning. Karena apa Bapak Ibu? Karena case based learning dan project based learning itu metode pembelajaran yang ada sintaknya, ada protokolnya, ada prosedurnya ya Bapak Ibu, ada tahapan-tahapannya. Nah itu bisa diatur tahapan-tahapannya itu di dalam buku petunjuk praktikum. Kalau memang mata kuliah itu ada praktikumnya, ya ada tutorialnya. Ya, tapi kalau tidak nanti case based dan project based learning itu kita letakkan di modul ajar atau bahan ajar dalam bentuk penugasan mahasiswa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana kita memasukkan metode pembelajaran di dalam bentuk-bentuk pembelajaran itu tadi ya. Lalu Bapak Ibu
Bisa jadi Bapak Ibu nanti suatu saat Bapak Ibu diminta oleh karena tuntutan akreditasi hasil-hasil penelitian yang Bapak Ibu sudah buat laporan penelitian dan Bapak Ibu juga sudah buat artikel ilmiahnya, itu kemudian digunakan sebagai pengayaan terhadap mata kuliah Bapak Ibu. Jadi diminta untuk dimasukkan di dalam mata kuliah Bapak Ibu supaya mata kuliah Bapak Ibu terupdate dari hasil penelitian. Lalu Bapak Ibu menyusun ini buku ajar. Ya, menyusun buku ajarnya yang di dalamnya nanti berisi pengayaan dari hasil-hasil penelitian Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu menulis dalam bentuk modul ajar, ya, dalam bentuk modul ajar, Bapak Ibu bisa melakukan pengayaan terhadap modul ajar itu. Ya, jadi kita nanti fokus pada dua pembahasan ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan diminta nanti pada saat akreditasi mata kuliah apa saja yang buku ajarnya atau modul ajarnya dilakukan pengayaan dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, Bapak Ibu harus bisa menunjukkan. Kalau kriteria penilaian akreditasi yang lalu, ya yang sekarang berjalan, itu setidaknya Bapak Ibu harus bisa menunjukkan 4 mata kuliah. Ya, 4 mata kuliah. Setidaknya itu. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah saya ingin melompat ke tahapan-tahapan bagaimana kita menyusun mendesain pembelajaran dan menyusun bahan ajar ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap ini ya Bapak Ibu, karena ini adalah pembahasan kita tentang bahan ajar, maka kita harus menyusun buku itu melalui desain pembelajaran ya. Jadi berbeda kalau menulis buku umum ini Bapak Ibu. Kalau menulis buku umum barangkali Bapak Ibu hanya membuat outline-nya saja, lalu membuat daftar pustakanya lalu dikembangkan. Tapi kalau ini tidak, Bapak Ibu harus mendesain dulu pembelajarannya seperti apa. Ya, lalu di dalam desain pembelajaran itu nanti sebagian tahapan itu adalah pengembangan bahan ajar. Ya. Dan desain pembelajaran ini yang saya tampilkan di layar ini, Bapak Ibu pasti semuanya sudah kenal ini. Saya menggunakan desain yang disampaikan oleh Dick and Carey. Ya. Yang kalau di frame itu barangkali terdiri dari tahapan analyze, design, develop, implementation, evaluation. Dimulai dari mana? Dimulai dari CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Ya. Lalu CPL ini di breakdown menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau Bapak Ibu masih kurang, bisa di breakdown lagi menjadi sub CPMK. Lalu tahapan yang kedua, Bapak Ibu menganalisis kebutuhan belajar. Apakah nanti di dalam kegiatan pembelajaran butuh modul bahan ajar, butuh alat peraga, butuh bahan, atau Bapak Ibu juga berpikir nanti dalam konteks workshop kali ini, Bapak Ibu membutuhkan sesuatu nanti yang mendukung pelaksanaan case-based dan project-based learning misalnya. Ya, itu harus diperhitungkan sejak awal ini Bapak Ibu pada tahapan analyze kebutuhan ini. Kalau case base, nanti case base-nya itu diambil dari mana ini. Kalau project base dikerjakan di mana, di project apa. Lalu hasilnya dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk prototype, ataukah dalam bentuk yang lainnya nanti ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu sudah sejak awal harus pikirkan ini ya, di dalam analisis kebutuhan belajar mahasiswa. Lalu langkah berikutnya adalah membuat tahapan-tahapan belajar yang kita kenal dengan analisis pembelajaran. Ya, saya tidak menjelaskan ini karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Apalagi Bapak Ibu di FKIP ya. Kalau masih ada pertanyaan tentang analisis pembelajaran, saya kira tidak di FKIP ya. Lalu berikutnya adalah Bapak Ibu menetapkan indikator kriteria penilaian. Ya, setelah itu Bapak Ibu menyusun instrumen penilaian dan rencana evaluasi. Setelah itu Bapak Ibu memilih bentuk metode pembelajaran dan mengembangkan strategi pembelajaran dalam bentuk RPS. Ya, jadi RPS itu adalah sebuah dokumen yang merupakan strategi yang disusun oleh dosen supaya mahasiswanya lebih mudah belajar untuk mencapai CPL yang dibebankan ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau RPS-nya sudah jadi, baru Bapak Ibu mengembangkan dan menyusun materi pembelajaran ini. Nanti bisa dalam bentuk buku ajar ini ya, modul ajar dan lain sebagainya ya, atau dalam bentuk media ya, media online atau media presentasi. Silakan Bapak Ibu. Jadi tahapannya adalah di tahapan nomor 7 ini setelah RPS jadi ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu,
Jangan sekali-kali menyusun buku ajar, modul ajar, tanpa RPS-nya jadi dulu, ya Bapak Ibu. Nanti kacau pasti. Buku ajar Bapak Ibu jadi kacau. Ya. Tidak ada manfaatnya, bisa jadi tidak ada manfaatnya untuk mencapai JPL ini Bapak Ibu. Jadi harus betul-betul di alignment begitu. Ya, di alignment. Diselaraskan maksud saya. Lalu kalau sudah jadi, ini Bapak Ibu bukunya ini sudah jadi, bahan ajarnya sudah jadi, maka langkah berikutnya implementasi proses pembelajaran, ya Bapak Ibu. Lalu monitoring evaluasi, lalu umpan balik, ya supaya siklus PDCA-nya jalan. Kalau siklus PDCA-nya jalan, kita bisa klaim desain pembelajaran kita yang nanti dalam bentuk RPS maupun bahan ajar sebagai RPS dan bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan paradigma outcome based education. Itu yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, lalu berikutnya saya berikan contoh bagaimana RPS yang mengikuti paradigma OB tadi, urut-urutan OB tadi ya Bapak Ibu. Jadi tadi kan setelah sub JPMK kan indikator penilaian, ya kriteria dan bentuk penilaian. Lalu bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan baru materi. Kalau zaman dulu menyusun RPS itu setelah sub JPMK itu materi pembelajaran karena kita dulu content based ya. Tapi kalau kita outcome based urut-urutannya sesuai dengan Dick and Carey tadi itu setelah sub JPMK adalah indikator penilaian, kriteria dan seterusnya. Ya, ini Bapak Ibu sangat cocok dengan beberapa lembaga akreditasi internasional pada saat dia meminta modul handbook-nya seperti apa. Dengan urut-urutan seperti ini dia mengatakan, oh ya ini sudah outcome based education. Lalu Bapak Ibu, kalau RPS ini sudah disusun dengan urut-urutan outcome based education, maka di dalam penyusunan bahan ajar, itu kita lihat kolom yang nomor 7 ini. Nah ini. Nah kolom nomor 7 ini berisi materi pembelajaran. Nah ini materi pembelajaran inilah nanti Bapak Ibu sebagai outline dari buku ajar Bapak Ibu. Ya, atau sebagai daftar isi dari buku ajar Bapak Ibu. Ya, biasanya Bapak Ibu kalau membuat buku itu biasanya membuat outline-nya dulu, dari outline-nya itu lalu dirapikan menjadi bab-bab ya, atau sub-sub-bab dan lain-lain sebagai daftar isi. Lalu diisi tengahnya, ya diisi kontennya, materinya. Nah itu asalnya dari sini Bapak Ibu, dari materi pembelajaran ini. Nah, materi pembelajaran ini ada karena mengikuti sub JPMK-nya gitu. Jadi sub JPMK ini materinya ini, sub JPMK ini materinya ini. Ya. Nah itulah yang disebut dengan penyusunan bahasa buku ajar, modul ajar, ya bahan ajar dengan paradigma outcome based education. Ya. Seperti itu. Jadi acuannya adalah pada kemampuan. Demikian juga nanti di dalam sajian buku Bapak Ibu, setiap babnya Bapak Ibu harus menyertakan bab itu dalam rangka untuk mencapai sub JPMK yang mana atau learning outcome yang mana. Jadi Bapak Ibu kalau beli buku-buku buku-buku ajar, buku teks dari luar negeri, itu banyak sekali yang setiap chapternya itu selalu disertakan learning outcome-nya. Bahkan setelah learning outcome mereka menyertakan tentang mapping dari materinya. Ya sebelum masuk pembahasan lebih detail. Ya, Bapak Ibu silakan baca bukunya siapa ya? Bukunya Crashworld, bukunya siapa lagi itu? Yang apa namanya? Juice in Wheels dan lain-lain ya Bapak Ibu yang dalam bidang pendidikan ini. Ya. Selalu ada itu, ada learning outcome-nya apa, ada mapping-nya, baru masuk bab 1, masuk subbab-subbabnya, bab 1.1 dan seterusnya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Nah sekali lagi Bapak Ibu nanti pada kolom 7 yang berisi materi pembelajaran itu adalah sebagai outline-nya, sebagai daftar isinya yang dikembangkan menjadi daftar isi. Nah baik Bapak Ibu, lalu dibuatlah dalam bab-bab ini, bab 1, bab 2, bab 3, begitu. Silakan diatur oleh Bapak Ibu ya, masing-masing. Lalu Bapak Ibu, kalau kita lihat anatominya, ya anatominya, saya langsung melompat ke anatomi buku ajar. Nah ini Bapak Ibu, seperti ini anatominya buku ajar. Ya, oh mohon maaf, ini buku ajar ini Bapak. Nah ini anatominya. Anatominya seperti ini Bapak Ibu, buku ajar. Lalu di bagian berikutnya ada preliminaries, yaitu mulai dari kata pengantar dan seterusnya.
Lalu di tengahnya ada bab-bab ini Pak, Bapak Ibu, ada bab-bab. Setiap babnya itu kalau di klaster itu ada pendahuluan, ada penyajian, ada penutup. Ini seperti kuliah ya Bapak Ibu ya. Ya kalau Bapak Ibu sedang menjalankan micro teaching, itu kan selalu ini. Ada pembuka, pendahuluan, lalu ada penyajian, lalu ada penutupnya. Ya seperti itu. Di buku ajar juga demikian Bapak Ibu. Di buku ajar juga demikian. Ya ada bagian pendahuluan, ya pembuka, lalu penyajian, lalu penutup. Nah, lalu yang bagian belakang itu adalah post liminaris ya. Saya tidak membahas lebih detail karena nanti ada sesi berikutnya. Lalu Bapak Ibu kalau kita uraikan ya anatominya itu seperti ini Pak. Pendahuluan Bapak Ibu berisi tentang deskripsi singkat dari bab ini. Ya bab 1 ini deskripsi singkatnya apa. Lalu relevansinya apa. Lalu capaian pembelajaran mata kuliahnya apa. Di bab itu. Ya, di bab 1 ini. Ya, capaian pembelajarannya apa. Lalu relevansi dari pokok bahasan ini apa. Relevansi terhadap bab-bab yang lainnya atau relevansi dalam bidang pekerjaan atau dalam bidang yang lainnya Bapak Ibu jelaskan. Lalu ada deskripsi singkatnya dari bab ini. Bab ini membahas tentang bla 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 begitu ya. Lalu penyajiannya Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu menuliskan ini. Ya, misalnya kalau ini bab 1, 1.1 pengantar dasar. Lalu yang bab 1.2 komponen sistem. Lalu subbab 1.2.1 apalagi dan seterusnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu membuat rangkuman. Ini buku ajar yang bagus, yang baik ya. Ya, selalu ada rangkumannya. Ini Koberda ini Bapak Ibu membuat rangkuman ini. Lalu setiap chapter yang bagus itu ada pustakanya. Tapi pada umumnya buku Indonesia itu pustakanya ditaruh di belakang Bapak Ibu. Ya, pustakanya ditaruh di belakang karena metani pustaka untuk setiap chapter itu bukan urusan mudah ini Bapak Ibu ya. Sulit jelimet begitu Bapak. Ya akhirnya semuanya ditaruh di belakang gitu ya. Bahkan kadang-kadang pustaka yang nggak kebaca pun diletakkan supaya kelihatan banyak gitu ya. Nah, saya nyarankan jangan dilakukan itu. Ya pustaka-pustaka yang terbaca saja dan yang terujuk saja yang Bapak Ibu cantumkan. Syukur alhamdulillah kalau setiap chapter ini Bapak Ibu sertakan pustakanya. Mengapa? Ini akan membantu mahasiswa kalau ingin memperdalam bab 1 ini, dia akan dengan mudah untuk mencari bukunya karena sudah di klaster rujukannya oleh dosennya. Pustakanya sudah di klaster. Kalau bab 1 rujukannya pakai ini, bab 2 pakai ini begitu ya Bapak Ibu. Lalu penutupnya ini ada tes formatif ya dan seringkali diberikan kunci jawabannya, lalu ada umpan balik, ada tindak lanjut ya, tindak lanjutnya seperti apa. Ini penutup. Lalu bab berikutnya dan seterusnya. Nah di dalam buku ajar ini Bapak Ibu di samping ada materi ya, maka Bapak Ibu membantu supaya materi ini lebih mudah dipahami dengan ilustrasi ya, membantu mahasiswa supaya materi ini lebih jauh bisa dikuasai mahasiswa dengan baik. Bapak Ibu memberikan contoh soal dan pembahasan penyelesaiannya ya. Ini yang saya katakan alat-alat bantu itu Bapak Ibu, supaya mahasiswa bisa belajar mandiri ini. Lalu dibantu dengan rumus-rumus, dengan grafik-grafik, dengan gambar-gambar, dengan tabel-tabel, dengan nah ini ya case-case ini. Nah nanti kan Bapak Ibu akan membuat buku case-base kan, maka Bapak Ibu masukkan case-nya di dalam buku ini. Baik case sebagai contoh ini maupun case sebagai latihan. Ya kalau sebagai tugas masukkan Bapak Ibu. Nah saya sarankan ini supaya case-nya nanti sesuai dengan IQ nomor 7. Nah, kalau bisa case-nya ini diambil atau disusun bersama-sama dengan mitra. Karena case yang disusun bersama dengan mitra itu pasti permasalahan-permasalahan real ya di lapangan. Ya. Nah, case-based dan project-based learning itu dalam rangka memperkenalkan pada mahasiswa bagaimana permasalahan itu ya hari ini menjadi sesuatu yang harus diselesaikan. Ya, nah, itu ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa dibantu dengan pengembangan buku ini ya, buku ajar ini dengan media-media. Misalnya Bapak Ibu lengkapi dengan PPT, dengan video, dengan e-learning, ya platform e-learning begitu. Ya, itu sangat baik Bapak Ibu. Ya, saya punya satu buku yang diterbitkan oleh IT Express, itu ada e-learningnya Bapak Ibu, ada PPT-nya lengkap gitu ya. Bahkan ada video-videonya di dalamnya.
Ya, jadi satu paket lengkap gitu. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah bagaimana kalau modul ajar. Ya, ya sama modul ajar dengan buku ajar tadi, cuman penyajiannya dalam bentuk modul-modul. Ya modul ini satu untuk CPMK 1 misalnya, modul 2 untuk CPMK 2 misalnya. Secara sederhana seperti itu. Jadi setiap CPMK itu dibuat satu modul. CPMK berikutnya satu modul. Ya. Nanti CPMK 1 atau pertanyaannya apakah satu modul cukup satu CPMK? Ya bolehlah 2 CPMK, 3 CPMK silakan saja. Tapi CPMK-nya makin banyak, Bapak Ibu pasti makin sulit nanti ya. Makin kewalahan Bapak Ibu karena sekarang ini setiap CPMK itu harus dinilai. Nah, belum tentu Bapak Ibu kober ini ya menilai setiap CPMK ini. Ya. Tapi misalnya satu modul satu CPMK boleh tidak ya boleh-boleh saja. Asalkan memang CPMK itu memerlukan mahasiswa belajar dalam bentuk modul dan waktu yang cukup panjang ya. Bisa saja. Lalu di dalam setiap modul itu ada panduan, penyajian, penutup ya dan seterusnya. Nah, kalau di tempat saya Bapak Ibu, case based learning dan project based learning itu sebagian besar disusun dalam bentuk modul. Jadi ada satu modul yang di dalamnya berisi case atau project based learning. Itu kalau di S1, membuat sendiri kalau di S1 Bapak Ibu. Terutama S1 reguler. Tapi kalau yang di magister manajemen teknologi punyanya ITS yang mahasiswanya banyak dari eksekutif Bapak Ibu, yang bayarnya mahal itu, biasanya modul case based learning-nya ini beli Bapak Ibu. Beli yang ada license-nya. Kita biasanya beli ke Harvard, beli ke MIT ya, modul-modulnya itu Bapak Ibu. Modul case based learning. Jadi sudah satu paket modul itu, lalu dia punya license, kita beli license-nya, lalu di dalam modul itu ada materi, ada case-nya, lalu ada latihan bagaimana menyelesaikan soalnya, lalu ada instruksi bagaimana menyelesaikan case-nya dan berdiskusi dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, ada license-nya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti cari-cari di internet modul case base yang berbayar itu bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa beli ya. Bisa beli ya di perguruan tinggi masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti ada waktu, Bapak Ibu menjalin kerjasama dengan mitra, lalu membuat modul ajar dalam bentuk case based ataupun project based learning, lalu kemudian Bapak Ibu urus license-nya supaya nanti Bapak Ibu bisa jual ke perguruan tinggi lain atau ke ya pasti penggunanya perguruan tinggi Bapak Ibu, tidak mungkin masyarakat umum. Ya karena buku ajar modul ajar itu kan untuk kegiatan belajar di perguruan tinggi, di sekolah kan. Jadi usernya, penggunanya pasti perguruan tinggi, ya, bukan masyarakat umum. Ya. Nah kalau modul Bapak Ibu anatominya ya mirip-mirip seperti tadi ya Bapak Ibu, sama seperti tadi. Dalam setiap modul ini misalnya ini modul perangkat lunak, perangkat keras komputer misalnya ini. Saya kasih contoh yang gampang saja. Lalu ada kegiatan belajar ini, kegiatan belajar nomor 1 yaitu mengidentifikasi perangkat keras TIK. Jadi setelah menjalankan kegiatan 1 itu mahasiswa bisa tahu ya bagaimana struktur atau komponen di dalam komputer itu. Ya, lalu dikasih deskripsinya. Ya, kegiatan belajar 1 ini menjelaskan tentang apa, relevansinya apa, lalu capaian pembelajarannya apa, materinya apa, latihannya seperti apa. Ya, rangkuman pustaka seperti tadi. Lalu Bapak Ibu, ini bedanya dengan buku ajar. Di dalam modul ini ada lembar tugas mahasiswa. Nah, lembar tugas mahasiswa itu bisa jadi nanti dalam bentuk case ataupun project. Yaitu misalnya ini, dia akan mengidentifikasi perangkat komputer. Ya, berarti nanti lembar tugasnya dikasih case oleh dosennya sebuah komputer ya yang dia harus mengidentifikasi. Nah, komputer ini terdiri dari komponen apa saja, strukturnya seperti apa, setiap komponen itu hubungannya kayak apa dan lain sebagainya. Ya, lalu ada tes formatif, kunci jawaban, latihan soal, umpan balik. Lalu modul berikutnya, modul kedua, yaitu kemampuan menginstal perangkat lunak TIK. Ya, case yang kedua ini. Bagaimana menginstal kalau komputernya itu pakai Microsoft, bagaimana kalau pakai Max, ya, bagaimana kalau pakai yang lain, begitu.
dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Nanti di dalam pendidikan matematika Bapak Ibu bisa cari case-case ini yang bisa digunakan dalam setiap kegiatan belajar ini. Ya, yang dikemas nanti di dalam bentuk modul ajar. Cuman ya memang sayangnya modul ajar ini kumnya kecil ya. Jadi Bapak Ibu dosen agak males ini membuat modul ajar ini karena kumnya kecil. Tapi sesungguhnya kalau nanti diimplementasikan metode pembelajaran case based dan project based learning itu yang paling banyak dibuat orang ya di perguruan tinggi itu dalam bentuk modul Bapak Ibu, moduler gitu. Ya, untuk case tertentu. Nah, saya punya pengalaman Bapak Ibu di ITS, yaitu di salah satu prodi teknik kimia, itu mereka kemarin dapat program hibah PKKM. Nah, diantaranya adalah membuat modul case based learning bekerja sama dengan perusahaan. Ya, waktu itu perusahaan yang menjadi mitra adalah Pupuk Kalimantan Timur. Ya, karena ada dosen tamu di situ, ya dosen luar biasa. Itu yang dari industri Bapak Ibu sekalian, dosen yang dari industri itu tadi diajak bekerja sama untuk menyusun modul case based ini. Ya, ternyata cocok klop karena yang dari industri itu dulu waktu dia pernah sekolah di Harvard, katanya dosen-dosennya juga membawa modul gitu ya, dan modulnya isinya case gitu. Lalu Bapak yang dari industri tadi menawarkan case-case yang ada di pabriknya dia. Ini saya punya case ini, case ini, case ini. Mungkin cocok ini untuk mahasiswa S1. Lalu dikemas dalam bentuk modul. Nah, modulnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi dosen yang ada di kampus menyusun materinya, ya, lalu yang dosen yang dari luar biasa dari industri menyusun case-nya. Ya, materi, ilustrasi, contoh soal, uraian ini bisa dalam bentuk tadi case ya Bapak Ibu, rumus dan seterusnya. Demikian ya Bapak Ibu, ini adalah strukturnya. Saya akan berhenti nanti 10:30 ya Bapak Ibu, karena setengah jam seperti dalam jadwal itu adalah diskusi. Ya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu membuat ini ya, yang lembar tugas mahasiswa ini. Ya, lembar tugas mahasiswa dalam bentuk case ya, case based. Jadi nanti di dalam bukunya Bapak Ibu atau dalam modulnya Bapak Ibu itu harus ada panduan tugas atau lembar tugas yang digunakan oleh mahasiswa belajar dengan menjalankan case gitu ya, case based gitu. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu. Salah satu contoh yang banyak saya pakai kalau saya memberikan workshop RPS maupun buku ajar ya. Jadi ini adalah panduan tugas mahasiswa. Nah, ini ada mata kuliah, kode mata kuliah, dosen pengampunya siapa, bentuk tugasnya apa gitu ya. Nanti bentuk tugasnya dalam bentuk case based atau project based, berapa SKS, semester berapa, lalu judul tugasnya apa, kemudian capaian pembelajarannya apa, deskripsi tugas, metode pengerjaan tugas, ya, lalu bentuk format luarannya jika nanti ada luarannya, baik luaran dalam bentuk laporan maupun luaran dalam bentuk prototipe, indikator kriteria dan bobot penilaiannya berapa, jadwal pelaksanaannya seperti apa, dan lain-lain yang Bapak Ibu rasa diperlukan. Lalu rujukannya jangan lupa. Nah, contohnya ada di bawah ini Bapak Ibu. Ini contohnya. Ini contoh rencana tugas mahasiswa atau lembar tugas mahasiswa atau ada yang mengatakan panduan tugas mahasiswa. Nah, di sini yang saya kasih contoh adalah mata kuliah metode penelitian, metodologi penelitian untuk S1. Kode mata kuliahnya ini, SKS-nya 2, lalu metode penugasannya yaitu menggunakan case based learning ataupun project based learning. Jadi di atau ini ya Bapak Ibu ya. Jadi salah satunya, bukan dua-duanya. Nah, kemudian judul tugasnya adalah final project menyusun proposal penelitian dan mempresentasikan secara mandiri. Jadi tugas ini diawali dengan menggali masalah, ya Bapak Ibu menggali masalah, merumuskan masalah, lalu memilih metode, kemudian menyusun proposal penelitian. Nah, proposal penelitian itu anggaplah sebagai produknya, ya sebagai produk dari proses pembelajaran ini. Ya anggaplah seperti itu. Tapi saya juga punya mata kuliah Bapak Ibu yang hasilnya memang produk, bukan laporan, bukan proposal begitu ya. Nah, ini contohnya yang paling gampang saja.
Lalu sub JPMK yang digunakan adalah sub JPMK 6, yaitu mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal tugas akhir, mempresentasikannya dengan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Ya, lalu deskripsi tugas ini Bapak Ibu. Tugas ini bertujuan agar mahasiswa mampu menyelesaikan proposal penelitian sesuai dengan standar internasional. Mahasiswa belajar membaca, meringkas artikel jurnal sesuai dengan tema penelitian yang diinginkan. Kemudian merumuskan permasalahan bla 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 ya Bapak Ibu ya. Lalu langkah pengerjaannya ini ada panduannya ini Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Pertama, mahasiswa mengidentifikasi dan merumuskan masalah case sesuai dengan bidang minatnya. Jadi bidang minatnya apa ini? Dia akan mencari case-nya. Baik di lapangan maupun melalui jurnal-jurnal ya Bapak Ibu. Lalu memilih jurnal dan mengkaji setidaknya 10 jurnal nasional maupun internasional. Ya sesuai bidang keahliannya. Nah ini Bapak Ibu sekarang menjadi tidak masalah buat mahasiswa untuk mencari jurnal 10 jurnal ini tidak masalah, mungkin hanya tidak sampai 1 jam sudah dapat dia. Yang jadi masalah membaca jurnalnya itu jadi masalah. Kalau mencarinya sudah tidak sulit sekarang karena kampus berlangganan jurnal. Ya. Lalu membuat ringkasan dari jurnal, ini yang sulit ini Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswa S1 biasanya saya target 10 Bapak Ibu jurnal. Lalu kalau mahasiswa S2, saya ngajar juga di S2, 25 jurnal. Lalu kalau mahasiswa saya S3, paling enggak 40 jurnal Bapak Ibu. Ya, harus minimal 40 jurnal kalau mahasiswa saya S3. Kalau S2 minimal 25 jurnal, kalau S1 minimal 10 jurnal. Ya, itu umum Bapak Ibu di mana-mana seperti itu. Lalu menentukan judul proposalnya, merumuskan masalahnya, ya, dan hipotesisnya, memilih merancang metodologi penelitian, menyusun proposalnya, menyusun bahan dan slide presentasi proposal penelitian, lalu presentasi proposal. Ini adalah langkah-langkah yang harus dia lakukan. Jadi harus kita beri panduannya dalam mengerjakan tugas dalam bentuk case dan project based learning yang luarannya dalam bentuk proposal penelitian. Lalu bentuk format luaran ini, objek garapannya menyusun proposal ini. Ya. Lalu bentuknya ya dikumpulkan dalam bentuk MS Word dengan sistematika penulisan ringkasan jurnal. Ya, jadi ringkasan jurnalnya juga mahasiswa harus belajar bagaimana meringkas jurnal dengan sistematika seperti apa. Lalu dikumpulkan dengan format doc ataupun RTF atau yang lain lah Bapak Ibu dengan format apa. Dengan sistematika Bapak Ibu ditunjukkan nama filenya. Kalau enggak nanti kacau Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih panduan. Tugas 5, ringkasan, nomor NRP mahasiswa, nama mahasiswa. Kalau enggak dikasih panduan pembuatan nama file, nanti nama filenya bisa kacau balau Bapak Ibu. Ya mahasiswa mau membuat sendiri-sendiri. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, saya kasih panduan kayak gini saja, itu masih ada 1-2 mahasiswa seenaknya. Nah biasanya saya sudah janjian sama mahasiswanya, kalau tidak patuh dengan panduan ini, saya akan kesulitan untuk memeriksanya. Dan bisa jadi tidak saya periksa. Nah gitu Bapak Ibu. Supaya diperhatikan oleh mahasiswanya, kalau tidak gitu tidak diperhatikan. Jadi janjian di depan. Karena panduan ini nanti saya bacakan di depan Bapak Ibu ke mahasiswa. Lalu proposal ditulis dengan MS Word, dengan sistematika yang sudah ditentukan, yaitu sistematika yang kita ajarkan. Lalu diberi juga nanti namanya adalah tugas 5, proposal, nomor mahasiswa, NRP-nya, lalu nama mahasiswa. Lalu apalagi yang dikumpulkan luarannya, yaitu slide presentasi PowerPoint. Ya, yang nilainya bagus apabila ada teks, ada gambar, ada tabel, lalu ada grafik, ada animasi ataupun video klip, minimal 10 slide. Ya, dikumpulkan dalam bentuk format PPT dengan nama file seperti ini. Mengapa saya meminta Bapak Ibu dalam bentuk format doc ini? Ya, supaya saya bisa memeriksa bahwasanya proposal yang disusun oleh mahasiswa itu menggunakan fitur-fitur yang ada di MS Word. Fitur penulisan rujukan, fitur citasinya, mengotomatisasi daftar isi dan lain-lain. Saya ingin memeriksa karena itu bagian dari penilaian. Tapi kalau dalam bentuk PDF saya tidak bisa periksa itu Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu saya meminta mahasiswa mengumpulkan tugas dalam bentuk dokumen doc ya, supaya saya juga bisa melihat, termasuk kalau nanti dia melakukan plagiasi Bapak Ibu pinjam file, saya bisa melihat metadatanya
Ya, oh ini adalah asli buatannya mahasiswa. Oh ini adalah dia pinjam file temennya, dihapus, diganti ini gitu ya. Saya bisa lihat dari metadatanya. Tapi kalau dalam bentuk PDF saya masih belum menemukan cara ya. Nah, lalu Bapak Ibu, indikator, kriteria, dan bobot penilaian. Itu ringkasan hasil kajian jurnal di bobot 20%. Isinya apa saja. Ya, lalu proposal penelitiannya dinilai 30%. Ya, dinilai apanya saja, ketepatan sistematikanya, ketetapan tata tulisnya, sesuai tidak dengan standar EPE, ya, karena di dalam mata kuliah ini ditetapkan standar yang digunakan adalah EPE. Lalu konsisten nggak dalam penggunaan istilah, ya, kerapian sajian buku proposal yang dikumpulkan, kelengkapan penggunaan fitur-fitur di dalam MS Word, maka dari itu saya butuh Word-nya, dokumen doc-nya, lalu proposal ditulis dalam format A4, ini saya kasih panduan sekalian, marginnya berapa, hurufnya apa, dan seterusnya. Lalu penyajian warna di dalam proposal hanya jika diperlukan saja. Jadi warna itu jika diperlukan, kalau tidak diperlukan, pada dasarnya proposal itu hitam putih, ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada mahasiswa ini sebenarnya tidak diperlukan dikasih warna-warna, tabel di blok dengan warna. Padahal tidak perlu itu ya Bapak Ibu, tidak diperlukan, tidak mempunyai arti signifikan begitu ya. Nah itu, lalu penyusunan slide presentasi 20%, lalu presentasinya 30%, bobot penilaiannya 50%, keseluruhan penilaian mata kuliah. Jadi ini supaya memenuhi IKU nomor 7, karena IKU nomor 7 itu bisa diakui kalau penilaiannya 50%. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu jadwalnya Bapak Ibu. Jadwalnya kapan ini? Tanggal 7 Desember dia mengumpulkan kerangka penelitiannya. Lalu tanggal 8 sampai 21 Desember itu meringkas jurnalnya dikumpulkan sama dia. Lalu menyusun proposal dan asistensi. Itu tanggal 21 sampai tanggal 4. Jadi semuanya ditetapkan ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di dalam buku ajar, modul ajar itu panduan mengerjakan tugas dengan case based learning dan project based learning itu mesti harus detail Bapak Ibu. Karena case based dan project based learning itu ada tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu, seperti itu. Lalu lain-lainnya apa Bapak Ibu? Misalnya lain-lainnya Bapak Ibu kasih informasi tentang apa. Bobot penilaian tugas ini adalah 50% dari 100% ya. Tugas dikerjakan dan dipresentasikan secara mandiri. Nanti akan terpilih 3 penampilan yang terbaik. Nah, misalnya begitu. Lalu referensinya apa? Nah, usahakan Bapak Ibu di buku panduan ini menulis referensinya juga harus sesuai dengan standar internasional yang Bapak Ibu acu gitu ya. Jadi tadi kan menggunakan standar EPE. Ya, di buku Bapak Ibu, buku ajar Bapak Ibu, ya, dalam penulisannya harus patuh pada standar yang Bapak Ibu pilih. Jadi dalam satu dokumen itu standar yang dipakai harus konsisten. Jangan nanti penulisan di bab 1 pakai EPE, di bab 2 pakai font cover, yang di bab 3 pakai IEEE dan seterusnya. Nah itu yang tidak bagus. Ya, jadi satu dokumen mesti harus menggunakan standar yang sama ya di dalam penulisan. Jadi kalau pakai EPE ya EPE saja. Nanti mulai dari rujukan, membuat tabel, penyajian gambar itu ada standarnya Bapak Ibu. Ya ada standarnya semua, termasuk kutipan itu ada standarnya di IPE itu. Ya, nah seperti itu. Nah itu nanti perlu diajarkan pada mahasiswa, perlu dijelaskan di dalam buku panduan atau buku modul ajar Bapak Ibu. Nah demikian Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu jangan lupa juga di dalam buku itu Bapak Ibu sertakan instrumen penilaiannya. Tadi kan ada presentasinya. Nah Bapak Ibu buat rubrik, lalu apa saja yang dinilai supaya nanti mahasiswa tahu, nanti kalau saya mengerjakan case based learning, project based learning dipresentasikan, yang dinilai dari presentasi itu ini poinnya. Nomor 1 yaitu efektif communication standard, lalu nomor 2 kooperatif kolaboratif standar, lalu information proses standar, lalu complex thinking standard. Nah, item-itemnya mahasiswa tahu, ini yang dinilai gitu ya. Ini presentasinya. Jadi Bapak Ibu di dalam buku Bapak Ibu tadi harus diperlihatkan ini case based learning ini dijalankan dengan panduan seperti ini, dengan rubrik penilaian seperti ini. Kemudian Bapak Ibu misalnya tadi ada luarannya buku ya, ada luarannya buku proposal tadi, proposal penelitian, maka yang Bapak Ibu nilai juga harus terlihat transparan untuk mahasiswa apa yang dinilai terhadap produk dari case based learning itu dalam bentuk
proposal, buku proposal penelitian. Nah, yang Bapak Ibu nilai adalah kebaruan jurnal penelitiannya. Lalu rumusan masalahnya, penetapan variabel penelitian, metode penelitian, rujukan yang digunakan, updatingnya kayak apa, kesesuaian sistematika proposalnya, penggunaan standar dan penulisan rujukan, gambar, sitasi, tabel, dan lain-lain. Kerapian di dalam melayout proposalnya tadi, ya, kesesuaian dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Nah, item-item ini yang dinilai mahasiswa harus tahu. Berapa gradingnya juga harus tahu ini. Ini kan gradingnya ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sendiri sudah tahu sebenarnya case based learning dan project based learning itu seperti apa. Tapi mungkin untuk memancing supaya nanti diskusinya bisa berkembang, Bapak Ibu, saya ingin menyinggung sedikit tentang case based learning dan project based learning ya Bapak Ibu. Nah, case based learning itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Dan di dalam sebuah literatur dikatakan bahwasanya case based learning itu adalah metode pembelajaran dengan pemberian sebuah kasus yang menggambarkan detail dari situasi dunia nyata yang kompleks. Itu per definisi seperti itu. Sehingga mahasiswa belajar menggali pertanyaan and query ya, dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan beberapa alternatif solusi baik secara individu maupun kolaboratif. Ya. Namun di dalam IKU nomor 7 itu yang diminta secara kolaboratif, walaupun secara mandiri bisa. Mahasiswa didorong untuk mempertahankan solusi yang mereka yakini ya, mana yang paling tepat. Ya, itu ya Bapak Ibu. Lalu sintaknya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Tahapan pertama memberikan kasus. Dosen memberikan kasus ini. Nah, ini ada masalah seperti ini. Coba kamu gali ya permasalahannya ini sampai nanti kamu bisa merumuskan masalah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi proses ini adalah proses enquiry. Mahasiswa akan menggali permasalahan-permasalahannya dan merumuskan masalah, menentukan variabelnya dan seterusnya. Nah, ini nanti mahasiswa akan belajar banyak hal ini Bapak Ibu. Ya, tidak hanya bagaimana dia merumuskan masalah, tapi dia juga belajar berkomunikasi. Kalau nanti masalahnya berada di dunia nyata sana, ya, lalu belajar berkolaborasi dengan temannya, lalu belajar berempati, lalu belajar interaksi sosial. Nah, itu banyak kan? Ya, hanya urusan menggali masalah ini Bapak Ibu ya. Karena menggali masalah di dunia nyata itu tidak mudah ternyata. Ya, tidak mudah ternyata ya Bapak Ibu. Apalagi dalam bidang pendidikan matematika ini ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu mahasiswa mengidentifikasi informasi kunci dari masalah-masalah yang dia dapatkan serta informasi yang dia dapatkan, dia akan melihat ini mana informasi-informasi yang penting yang diperlukan dan fakta-fakta ya, dan nanti informasi dan fakta ini sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah yang dia rumuskan. Coba Bapak Ibu, kalau merumuskan masalah ini perlu 1 minggu cukup? Kadang-kadang tidak cukup Bapak Ibu. Ya, tergantung case-nya. Kalau case-nya diminta dengan penilaian 50% tadi, ya pasti butuh waktu sekitar 6 minggu kan? Karena 1 semester 16 minggu. Ya, 16 minggu. Ya Bapak Ibu. Kalau 50% ya taruhlah setelah minggu ke-8 UTS itu minggu 9 sampai minggu 16. Berarti berapa minggu ya itu? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekitar bisa 7 sampai 8 minggu ya Bapak Ibu ya. Untuk satu case yang diminta dengan penilaian 50%. Ya. Jadi Bapak Ibu punya waktu misalnya taruhlah itu tadi 7 minggu. Lalu mengidentifikasi, menggali permasalahan ini Bapak kasih waktu berapa lama ini? Misalnya dikasih waktu, mungkin ini perlu waktu 1 minggu misalnya. Lalu mengidentifikasi informasi kunci, kasih waktu 1 minggu juga, gitu. Misalnya begitu. Ya. Lalu berikutnya menggali nilai-nilai dalam kasus, ya. Nilai-nilai apa yang bermanfaat, apa yang tidak, lalu mencari alternatif solusinya seperti apa, ya. Ini Bapak kasih waktu misalnya 2 minggu.
Kemudian berikutnya adalah melakukan analisis dan argumentasi. Jadi mengolah data-datanya, lalu menganalisis, lalu melakukan pembahasan-pembahasan. Misalnya dikasih waktu berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5, ini 2 minggu misalnya, 5, 6 minggu. Ya. Lalu berikutnya lagi adalah meringkas solusi tindakan. Ini misalnya dikasih waktu 2 minggu lagi, berarti berapa ini? 6, 7, 8 minggu misalnya. Penilaiannya baru bisa mencapai 50% gitu ya Bapak Ibu ya. 50% ini sulit Bapak Ibu. Separuh semester ini ya. Nah, kalau nanti di RPS-nya Bapak Ibu bisa menjabarkan tahapan-tahapan ini, lalu tahapan-tahapan ini nanti dituliskan di dalam buku ajar maupun modul ajar, Bapak Ibu akan kelihatan kalau buku ajar itu ya disusun dengan tahapan-tahapan case-based learning ataupun project-based learning nanti. Tapi kalau Bapak Ibu hanya menulis case ini diselesaikan dengan case-based learning, project-based learning, tahapannya tidak kelihatan, sulit Bapak Ibu kita bisa klaim itu sebagai case-based learning ataupun project-based learning. Karena setiap metode pembelajaran itu pasti ada sintaknya, ada tahapan, ada prosedurnya. Ya Bapak Ibu. Nah kalau diteliti satu persatu ini kaya pembelajaran ini Bapak Ibu. Kaya sekali gitu ya. Misalnya ini, melakukan analisis ini, argumentasi ini. Mahasiswa belajar banyak hal. Di samping menyelesaikan masalahnya, kontennya, kemampuan untuk critical thinking misalnya, ya kemampuan untuk berdiskusi, kemampuan berkolaborasi, bisa muncul semua di sini Bapak Ibu. Ya bisa muncul semua. Nah itu ya Bapak Ibu, ini IKU-nya ya, ini indikator kinerjanya di dalam Capman yang baru, yaitu 210 tahun 2023 ini. Jadi mahasiswa nanti diletakkan sebagai protagonis, pelaku utama dalam proses pembelajaran. Ya, mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusinya kayak apa. Ya, lalu mahasiswa berdiskusi secara aktif, dosen mendorong diskusinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu supaya diakui nanti di IKU, indikator kinerja utama, bobotnya harus 50% penilaiannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah berikutnya adalah ini sebentar lagi ya Pak, Bapak Ibu, sekarang jam 5 menit lagi ya, supaya pas ini. Yang berikutnya adalah yang project based learning ini Bapak Ibu. Project based learning ini. Kalau mengacu pada beberapa literatur, project based learning ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata yang kompleks gitu ya. Mahasiswa melakukan eksplorasi, merumuskan pertanyaan, menggali informasi, melakukan penelitian, menginterpretasi, sintesis, analisis dan seterusnya. Ya artinya mahasiswa nanti belajar berdasarkan permasalahan di dalam sebuah proyek. Ya, bisa seperti itu. Atau menggali permasalahan yang menghasilkan sebuah prototipe dalam proyek. Bisa seperti itu. Jadi silakan nanti dipilih seperti apa. Nah sebagai contoh misalnya, saya dulu Bapak Ibu punya proyek ini. Maksud saya prodi saya ya. Prodi saya itu punya proyek kerjasama dengan pemerintah daerah. Multi years, ya sekitar 3 tahun. Yaitu pembinaan di desa Sawu Jajar sana, di Malang sana Bapak Ibu. Di mana di sana itu ada setiap masyarakat itu punya sapi, sepasang sapi. Lalu sapinya ini kotorannya dimasukkan ke bioreaktor, ya ke reaktor ini, ya untuk disimpan, dicampur dengan air, lalu menghasilkan metan, ya menghasilkan gas metannya ini digunakan untuk memasak, sebagian lagi dikonversi ke listrik. Nah lalu mahasiswa kita ajak ini, ya di mata kuliahnya dia untuk memilih masalah yang ada di sini, yaitu misalnya masalah mendesain bioreaktornya ini, masalah 1. Lalu mendesain alat untuk masak yang menggunakan metan ini, masalah 2 gitu ya. Lalu mendesain konversi listrik ya dari metan ini, masalah 3. Lalu ada mahasiswa yang mengangkat permasalahan tentang koperasi yang memfasilitasi para petani penduduk desa yang ada di sini. Ini masalah 4 ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi banyak case yang bisa diangkat sesuai dengan minat mahasiswa di mata kuliahnya. Nah, kalau cara belajar itu yang
dilakukan, maka ini disebut dengan project based learning, ya, dalam pengertian yang yang sesungguhnya. Tapi bisa jadi tidak seperti ini. Ya, mahasiswa diberikan pekerjaan tertentu menghasilkan prototipe, nah, atau menghasilkan model. Nah, produk itulah yang mereka sebut sebagai project. Ada yang mengartikan seperti itu, ya Bapak Ibu. Tapi kalau mengartikan seperti itu, yang dimaksud dengan project based learning oleh IKU tidak tercapai Bapak Ibu. Ya, tidak tercapai. Walaupun tidak salah, tapi tidak tercapai. Karena di dalam IKU itu tujuannya ini Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah ini, yaitu ini saya kutipkan dari IKU 210-23, yaitu tahapan PJBL itu adalah seperti ini. Kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari lebih dari satu mahasiswa yang mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu tertentu tadi. Misalnya tadi ditetapkan 7 bulan. Ya, kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat. Nah ini Bapak Ibu, terjadi di masyarakat. Atau pertanyaan kompleks lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi. Nah ini, jadi yang ini tidak akan tercapai Bapak Ibu. Ya, kalau tidak masalahnya tidak dari masyarakat gitu. Setiap kelompok mempersiapkan presentasi karya akhir yang ditampilkan di depan dosen kelas ataupun audien lainnya yang dapat memberikan umpan balik. Ya. Lalu dosen pembina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif dalam kolaborasi. Atau kelompok diberikan proyek dari dunia usaha industri. Ya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, karena semangat dari Kampus Merdeka itu mahasiswa belajar sebelum bekerja, sebelum mereka bekerja, maka saya sarankan case based learning dan project based learning, khususnya yang project based learning ini Bapak Ibu, case-case-nya diambil dari dunia industri, dunia usaha, dunia kerja. Saya sarankan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, di project based learning ini jangan terlalu tergesa-gesa menjalankannya. Mungkin dijalankan di semester-semester yang mereka sudah siap, misalnya di semester 6, semester 7, semester 8, begitu baru menjalankan project based learning. Ya, jangan di semester 1 sudah project based learning Bapak Ibu. Ya pasti nanti sulit ya. Nah, ini nanti juga Bapak Ibu tuliskan dalam bentuk panduan yang merupakan bagian dari modul ajar atau buku ajar. Baik Bapak Ibu, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah cukup ini buat saya sesuai dengan jadwal, walaupun pembukaannya tadi molor ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke moderator ya. Demikian Ibu, semoga bisa dipahami. Baik Bu. Halo. Halo Bapak. G. Ngapunten, ini moderatornya berganti ya Bapak. G silakan Bu, tidak apa-apa Bu. Ya. Supaya bisa terima membantu. kasih. G. Bapak. Terima kasih atas paparannya Bapak Samsul. Untuk termin selanjutnya adalah kita buka untuk termin diskusi. Monggo kepada Bapak dan Ibu dosen yang hadir di sini ataupun yang ikut via Zoom. Apabila ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Melalui tidak ingin bertanya secara langsung bisa ditulis di chat Bapak Ibu. Ya Bapak, ini ada satu pertanyaan di kolom chat nih dari. Oh ya, atau saya bacakan ini ya di kolom chatnya ini ya. Monggo Bapak. Ya, dipersilakan. Ya, ini saya bacakan G. Matur nuwun Pak Samsul atas ilmunya. Izin bertanya beberapa hal. Mengingat bahwasanya harus ada integrasi penelitian atau pengabdian yang dilakukan dosen dengan buku ajar yang ditulis. Bagaimana nggih Pak cara mengintegrasikannya, sedangkan tidak semua mata kuliah bisa diintegrasikan dengan penelitian maupun pengabdian, atau mungkin ada contoh nggih beberapa cara mengintegrasikan kedua hal tersebut. Jadi jawabannya begini Bu, memang tidak semua mata kuliah gitu ya.
Jadi harus diintegrasikan atau harus diperkaya dari hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kalau mengikuti kriteria penilaian dari LAM, Bapak Ibu, ataupun dari BAN, itu hanya diperlukan 4 mata kuliah saja dari seluruh mata kuliah yang ada di Prodi. Ya, jadi tidak banyak keperluannya. Ya, tidak semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu mata kuliahnya ada 50, itu hanya diperlukan 4 saja, ya, supaya bisa mendapatkan nilai 4 pada saat ikut akreditasi. Ya, bagaimana caranya? Ya, Bapak Ibu pasti tahu caranya. Asalkan memang penelitiannya selaras dengan mata kuliahnya. Ya, jadi hal-hal apa saja di dalam buku ajar ataupun modul ajar yang perlu diupdate dari hasil penelitian. Nanti diupdate, Bu, masukkan ke kontennya, ke materinya, diupdate. Lalu Bapak Ibu rujuk nanti hasil laporan penelitiannya itu tadi. Ya, dirujuk. Ya, bisa laporan penelitian, lalu bisa juga dari hasil publikasinya. Yang paling bagus kalau dirujuk itu dari hasil publikasinya. Jadi laporan penelitian tadi Bapak Ibu publikasi, lalu dari hasil publikasinya itu nanti bagian-bagian mana dari hasil penelitian itu yang digunakan untuk memperkaya materi yang ada di buku ajar. Lalu dirujuk gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kira tidak sulit ini ya Bapak Ibu ya. Ya, hasil penelitian apa ya yang perlu dirujuk di situ, itu yang paling paham adalah Bapak Ibu sendiri. Bisa metodenya, bisa rumusnya, bisa hasilnya, bisa nanti hasil penelitian itu sebagai contoh, ilustrasi gitu Bapak Ibu, lalu dirujuk gitu ya. Nah, seperti itu Bu. Lalu berikutnya adalah apakah boleh Bapak satu CPMK berada pada beberapa modul ya. Ya, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja ya, tidak jadi soal gitu ya. Tapi sebaiknya buatlah sesuatu itu yang Bapak Ibu sendiri tidak bingung, tidak merepotkan gitu ya. Ya, kalau nanti menyebabkan Bapak Ibu jadi repot, misalnya sub CPMK beberapa modul itu jadi repot, ya sudah dihindari kerepotan itu. Ya, jadi hindari kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Yang banyak terjadi itu satu modul setidaknya satu CPMK. Ya, itu supaya gampang saja gitu ya. Jadi misalnya mampu untuk menginstal komputer, satu modul. Ya. Lalu yang kedua, mampu menginstal operating sistemnya, satu modul. Nah, gitu Bu. Supaya tidak repot ini. Kalau misalnya mampu menginstal operating system ada 5 modul, nanti jadi repot ya. ya dilarang atau tidak dilarang? Pasti tidak. Ya, tidak ada larangan Bapak Ibu. Monggo saja. Tetapi yang paling penting bagaimana itu menjadi struktur sistematis dan tidak merepotkan di dalam pelaksanaannya. Karena bisa jadi nanti modul itu dibawa oleh masing-masing dosen kalau dosennya tim teaching ya Bapak Ibu ya. Misalnya di tempat saya ini Bapak Ibu, di tempat saya itu setiap mata kuliah harus tim teaching Bapak Ibu. Satu mata kuliah itu tim teaching. Ya. Nah, misalnya taruhlah saya ngajar tentang pemrograman komputer ini Bapak Ibu. Ada kemampuan membuat algoritma. Ya Bapak Ibu, lalu ada kemampuan untuk coding ya misalnya. Nah, kemampuan untuk membuat algoritma itu yang ngajar saya. Tapi yang membuat coding itu teman saya. Ya, maka saya dan teman saya masing-masing membuat modul ini. Saya membuat modul tentang kemampuan membuat algoritma, teman saya membuat modul tentang pembuatan coding. Ya, nanti dipaket di bundle jadi satu, modul 1, modul 2. Tapi jelas saya modul pertama ya Pak, dan Bapak nanti modul kedua. Jadi lebih enak gitu ya. Dan masing-masing bertanggung jawab terhadap pencapaian CPMK-nya. Jadi saya bertanggung jawab terhadap CPMK algoritma, teman saya membuat coding gitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lalu apakah setiap asesmen untuk mengukur ketercapaian CPMK harus dilaporkan di buku ajar Apakah setiap oh iya Bu, ya paling tidak Ibu harus transparan apa yang dinilai gitu ya. Karena di SNDikti itu penilaian itu satu harus transparan, accountable gitu ya Bapak Ibu, lalu valid ya, valid. Oleh karena itu apa yang dinilai harus terbaca oleh mahasiswa. Tidak boleh disembunyikan, dihidden tidak boleh. Ya, harus tahu yang dinilai itu apa. Kalau mengacu pada standar SNDikti ya, yang baru M54, 53 maupun SNDikti yang lama sama saja ya. Harus transparan, accountable
dan seterusnya. Baik Bu, seperti itu jawaban saya. Terima kasih banyak Pak Samsul atas jawabannya. Mungkin dari Bu Rafi ada yang ingin disampaikan lagi. Oke, terima kasih Pak Samsul atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup untuk saya terima semua Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Mungkin dari Bapak Ibu lain ada yang ingin ditanyakan. Dipersilakan Pak Ibu. Mungkin bisa disebut Pak Ibu yang masing-masing. Ya, monggo silakan. Sebelum nanti saya masuk ke chatnya, ini ada chat lagi ini kayaknya. Monggo barangkali ada yang langsung bertanya ini. Waduh, di ruangan ya ini. Alhamdulillah. Itu Bapak, kita semua berkumpul. Iya, alhamdulillah kelihatannya ramai ini ya, Bu ya. Iya. Iya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah senangnya ya ini ya bisa ngumpul kayak gini nih ya. Monggo Pak, silakan Pak. Berkenaan dengan penulisan buku ajar dengan angka kredit 20 tadi. Iya. Salah satu syaratnya kan diterbitkan ya, suaranya putus-putus ya Pak ya, suaranya. Mungkin bisa di depannya laptopnya Bu Robia. Jadi berkenaan dengan atau langsung di depannya laptop aja Bu Pak. Ya, karena pakai mic-nya itu putus-putus. Ya, di depan laptop langsung aja. Iya, enggak sampai. Enggak apa-apa sudah. Supaya enggak putus-putus. Ya Pak. Oke. Sampun Bapak? Sudah jelas ini Pak. Oke. Oke. Jadi berkenaan dengan buku ajar yang 20 angka kredit, itu salah satunya tadi persyaratannya kan memiliki ISBN. Iya Pak. Nah, ISBN ini kan ada dua kemungkinan Bapak. Yang pertama adalah diterbitkan oleh penerbit yang anggota IKP, atau yang kedua yang belum menjadi anggota IKP. Karena persyaratan untuk menjadi anggota IKP itu cukup berat, jadi satu contoh dia harus membayar iuran per tahun berapa gitu. Sementara kalau penerbit-penerbit yang belum cukup banyak produknya itu kan sesuatu pengeluaran yang besar. Nah, saya ingin mengetahui berkenaan dengan peraturannya itu apakah cukup memiliki ISBN saja ataukah ISBN yang harus dikeluarkan oleh penerbit yang anggota IKP? Iya Pak, ya. Nyatan Bapak. Halo Pak, G. Pak Samsul, tidak terdengar ya pertanyaan dari Pak? Ya, saya mendengar Bu. Jadi ini Pak, kalau kita baca kembali Pak dari yang pertanyaan Bapak tadi, apakah penerbitnya ini harus menjadi anggota IKP atau tidak? Itu di dalam permen ini tertulis begini Bapak Ibu. Tertulis bahwasanya buku ajar itu adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku, teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Ya, dulu permen ini pernah diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Nah, waktu itu diterjemahkan penerbit yang kredibel itu adalah penerbit yang merupakan anggota IKP. Ya, waktu itu diterjemahkan seperti itu. Nah, sekarang berubah menjadi diterbitkan secara resmi. Artinya kalau penerbit itu memang sah, ya, saya kira bisa saja. Tetapi mungkin ya saya sarankan Bapak Ibu kalau bisa ya penerbit yang menjadi anggota IKP atau penerbit perguruan tinggi Bapak Ibu. Ya, biasanya kalau penerbit umum itu butuh waktu lama ya Bapak Ibu, tidak cepat begitu.
Nah, itu pakai penerbit kampus saja, ya itu bisa lebih cepat. Pertama, lebih cepat. Yang kedua, untuk membranding kampus kita sendiri, ya Bapak Ibu ya. Ya nanti kalau sudah punya 1-2 yang diterbitkan oleh kampus, baru kita beranjak ke penerbit-penerbit yang umum, ya karena penerbit umum ini biasanya perlu waktu ya Bapak Ibu ya. Ya perlu waktu. Mungkin kalau di penerbit kampus, kalau semuanya sudah beres begitu, tata tulisnya beres dan ini sudah beres, mungkin 2 minggu sudah bisa diterbitkan, ya untuk keperluan pengajuan kenaikan pangkat. Tetapi kalau penerbit umum 2 minggu kayaknya akan sulit ya Bapak Ibu, kayaknya sulit ini. Nanti ditanyakan saja ke narasumber yang kedua yang dari Alex Media, barangkali ada fitur-fitur tertentu yang bisa memberikan kemudahan buat dosen ini yang bisa diterbitkan dengan cepat ya Bapak Ibu ya. Jawaban saya seperti itu ya Pak ya. Jadi di dalam permennya itu tidak menyebutkan apakah dia harus anggota IKP atau tidak. Ya, yang disebutkan penerbit resmi gitu saja. Monggo diterjemahkan seperti apa ini. Cuman memang nanti Bapak Ibu persepsi itu pengendalinya itu adalah penilai angka kredit, itu yang susah ini. Itu pengendalinya ini. Nanti ada penilai angka kredit itu yang tidak mau kalau tidak penerbit A gitu ya. Tapi ada penerbit yang penilai yang lain ya, oke lah ini penerbit kampus oke ya, karena penerbit kampus ini sudah punya keanggotaan gitu ya, kredibel. Monggo saja seperti apa baiknya. Oke. Moga-moga menjawab ini ya Pak ya. Ngapunten. Jadi Bapak bisa pakai laptop saja Pak, supaya tidak putus-putus Pak. Ya, karena mic-nya ini putus-putus. Jadi versi penilaian kredit. Ya. Ada 2 versi penilai angka kredit yang berbeda pendapat. Yang satu mengatakan harus anggota IKP, sementara lainnya itu boleh yang penerbit resmi gitu Pak. Iya, Jadi memang permasalahannya ada di penilai angka kredit Bapak. Iya, permasalahan di situ Pak. Ya, jadi itu mungkin bisa diselesaikan dengan kebijakan universitas. Jadi universitas itu mengkondisikan penilai angka kreditnya yang ada di kampus ya. Walaupun nanti yang penilai angka kredit yang di nasional itu yang tidak bisa dikendalikan. Tapi paling tidak yang di kampus ini dulu yang bisa dikendalikan oleh universitas ya, disepakati di situ. Tapi bisa jadi nanti kalau dinaikkan ke atas ya bisa berbeda-beda nanti para penilai angka kredit itu. Tapi saya sarankan yang amannya ya didorong saja supaya penerbit kampus itu menjadi anggota IKP ya. Karena kelebihan dari penerbit kampus itu adalah kecepatannya Bapak. Itu kelebihannya. Ya kedua, kita bisa membranding kampus kita ini. Kalau banyak orang-orang hebat dari kampus Bapak Ibu, yang profesor, yang doktor, yang sudah terkenal itu, bukunya diterbitkan oleh penerbit kampus, nanti penerbit kampus itu akan naik brandingnya. Ya, karena di branding oleh dosennya gitu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau Bapak Ibu diterbitkan oleh penerbit umum, Bapak Ibu nanti yang ke branding oleh penerbitnya. Silakan saja mana yang mau ditempuh gitu ya. Sama-sama bisa saling membranding ini Bapak Ibu. Cuman memang penerbit luar itu memang butuh waktu lebih lama. Ya karena ada proses-proses yang tidak terjadi di penerbit kampus ya. Ada proses-proses yang tapi saya tidak tahu nanti barangkali ada fitur-fitur yang dari sisi kecepatannya itu, kemudahannya itu sekarang sudah disediakan oleh penerbit-penerbit luar ya. Maksud saya penerbit luar kampus ya. Ya saya beberapa kali menerbitkan secara online di penerbit luar kampus. Ya ternyata baik-baik saja, bisa dalam waktu kurang dari 1 bulan mereka bisa menerbitkan, ya, seperti itu Pak. G, monggo. G sami-sami Pak. Ya silakan Pak Arfan. Nah ini sudah angkat tangan ini. Karena laptop Pak. Ya monggo Pak Arfan. Matur nuwun Pak Samsul. Begini Bapak, kan ini kan kita kan modul ajar nih Bapak. Ya. Sebentar nih Bang ya.
Oke. Nah, untuk penerbit ini kan yang datang di kegiatan pagi ini dari Alex Media, Bapak. Ya. Tadi saya tanyakan dari Gramedia Group. Nah, sedangkan untuk buku ajar yang kita ketahui itu kan karakteristiknya ada CPMK dan teman-temannya gitu Pak di atas gitu. Nah, padahal untuk kolaborasi dengan teman-teman di luar kampus itu kadang teman-teman itu akhirnya tidak berminat atau tidak tidak mau saat kita ajak untuk membuat buku ajar karena RPS yang digunakan itu kan pastinya berbeda. Itu yang pertama Bapak. Kemudian jika nanti diterbitkan secara nasional atau bahkan nanti kalau online kan bisa kemana-mana ya Bapak ya, itu kan akhirnya mau tidak mau pembaca akan menyesuaikan dengan RPS yang kita buat Bapak, termasuk CPMK dan lain-lainnya. Nah, apakah itu terkait dengan template atau urutan dari buku ajar itu, apakah sudah ada yang paten Bapak dari kementerian? Karena tadi setelah saya mengikuti kegiatan pagi ini, itu sepertinya ada yang ini nggih Pak, ada yang berbeda-beda antara template yang satu dengan yang lain. Contohnya saja kami ambil dari yang dari Universitas Jember Bapak. Itu di dalamnya itu ada CPMK, kemudian CPL, CPMK, sub CPMK, indikator, kemudian ada materi, ada contoh soal, latihan soal, bahkan sampai di tes formatif, tes sumatif, yang terakhir itu setiap bab ada daftar pustakanya Bapak. Jadi setiap bab ada daftar pustaka, nanti di bagian akhir juga ada daftar pustaka. Nah, mohon penjelasannya ya Bapak terkait dengan yang pertama adalah saya pernah juga seperti yang Bapak sampaikan. Jadi saya akan menerbitkan buku sesuai dengan buku mata kuliah karena buku ajar begitu. Lalu penerbitnya bilang, Pak ini kalau RPS-nya pakai RPS-nya ITS, ini nanti pasarnya tidak bisa luas ini Pak. Ya, pasarnya hanya ITS saja ini. Ini eman-eman bukunya bagus ini Pak. Bagaimana kalau buku ini diperluas untuk mata kuliah yang sama di beberapa perguruan tinggi. Nah, begitu Pak ya. Karena bisa jadi mata kuliah ini sama, nama mata kuliahnya sama, SKS-nya juga sama, tapi bisa kadang-kadang berbeda SKS-nya, ya. Lalu RPS-nya berbeda, gitu kan. Karena RPS-nya dibuat oleh dosen yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda. Ya sudah Bapak Ibu, berarti kita melakukan kajian-kajian ini terhadap RPS. Jadi RPS di tempatnya Bapak seperti apa untuk mata kuliah yang sama, di kampus yang lain yang besar seperti apa. Jadi Bapak cuplik aja beberapa perguruan tinggi yang top gitu ya Bapak Ibu ya. Perguruan tinggi yang top, yang sudah kredibilitasnya tidak diragukan lagi untuk mata kuliah yang sama. Lalu RPS-nya itu coba Bapak kaji, mana yang sama, mana yang berbeda. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu penyusunan buku ajar itu isinya ya tidak hanya tentang materi-materi yang ada di RPS-nya Bapak Ibu, tetapi ada varian dari RPS dari perguruan tinggi yang lain. Nah, itu kalau bahasanya menerbit itu adalah membuka pasar gitu ya, supaya buku Bapak Ibu itu bisa diterbitkan. Lalu suatu saat saya ngomong sama penerbitnya, bagaimana kalau ini nanti dikasih logonya ITS gitu ya, buku saya itu. Saya soalnya ingin membranding ITS juga gitu ya. Katanya penerbitnya, jangan Bapak gitu ya. Ya, kalau perguruan tinggi di bawahnya ITS mau beli dia. Ya. Tapi kalau perguruan tinggi nanti di atasnya ITS atau merasa sejajar dengan ITS, ada logonya ITS, enggak bakalan mau membeli, Pak, gitu ya. Nah, disarankan sudah tidak usah pakai logonya ITS, pakai logonya penerbit aja, Pak, gitu ya. Jadi mungkin perlu dialog dengan penerbit. Nah, itu yang saya katakan, ada tingkat kesulitan-kesulitan tertentu jika buku kita diterbitkan oleh penerbit umum. Tapi kalau dengan penerbit perguruan tinggi, Bapak pede saja. Kalau Bapak pakar gitu ya, pakar dalam bidangnya, dan Bapak menjadi rujukan banyak orang Bapak Ibu. Walaupun RPS-nya RPS yang ada di prodinya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah sebuah pakar atau seorang, bukan sebuah ya Pak, seorang pakar yang sudah menjadi rujukan.
Ya laku-laku saja Bapak Ibu, laku-laku saja. Misalnya buku metodologi penelitian itu Bapak Ibu, penulisnya yang Prof. Suyatno itu ya. Ya, itu dipakai oleh banyak orang. Padahal kita tahu beliaunya ini dosen sini, tapi orang perguruan tinggi di atas-atasnya ya tetap mau pakai gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kredibilitas penulisnya. Ya. Jadi banyak cara untuk membuka market ini, ya pasar ini. Ya kalau kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu, artinya kita penulis pemula yang tidak dikenal gitu, ya sebaiknya kita manut sama penerbit. Ya karena penerbit nanti yang tahu celah-celahnya supaya buku kita ini diakses banyak orang gitu ya. Tapi kebanyakan dosen menulis buku ajar itu kepepet Bapak Ibu untuk segera naik pangkat gitu. Lalu diterbitkan lewat penerbit kampus yang 2 minggu selesai itu Bapak Ibu ya. Kepepet ya sudah, pokoknya ini diterbitkan di kampus dulu, nanti dapat ISBN. Kebetulan penerbit kampus juga anggota IKAPI misalnya gitu ya. Lalu diterbitkan di kampus. Tentu berbayar Pak, bayar sendiri, ini bisa 6 juta, bisa 7 juta, bisa 8 juta gitu. Kalau di tempat saya sekitar 6 juta Bapak Ibu. 6 juta itu nanti dibantu oleh penerbit di tempat saya itu disebarluaskan ke beberapa perguruan tinggi yang menjadi mitra ITS. Jadi sudah dijamin buku kita ini nanti diletakkan di beberapa perguruan tinggi. Lalu saya dikasih lagi buku ya jumlah sekitar 15 eksemplar begitu ya, dengan 6 juta itu sudah bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Lalu nanti kalau saya akan pakai untuk mahasiswa saya yang jumlah kelasnya itu 40-50, saya tinggal bilang sama penerbit di ITS, Mas tolong dicetakkan semester ini 50 buku ya, biar dibeli mahasiswa ya gitu. Nah bukunya Bapak Ibu ini buku yang life cycle-nya panjang Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu ngajar mata kuliah ini, bukunya kan laku terus sih. Life cycle-nya panjang, jadi bisa dipakai sampai seterusnya. Ya Bapak Ibu ya. Saya punya mata kuliah yang saya ampuh sejak tahun 99 Pak. Sampai sekarang saya masih ngajar. Saya pakai buku ajar yang sama. Jadi saya cetak terus ini bukunya. Ya tapi saya update ya Bapak Ibu. Setiap kali saya menghasilkan penelitian yang signifikan, saya update lagi. Saya update lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu dosen ini sudah pasti punya market gitu ya. Walaupun setiap semester marketnya hanya 50 orang gitu ya, lumayan lah. Bisa. Oke Pak Samsul. Ya. Bapak untuk update seperti kita kan materi matematika ya Pak ya. Ya matematika. Ditanya itu kan cenderung hanya jalan di tempat. Ya. Nah, seperti kalau kecuali memang mata kuliah tertentu seperti di geometri, misalkan di geometri dasar itu saya kan pembuktian teorema gitu Pak. Ya. Kemudian kalau ada teorema yang bisa diotak-atik sehingga menghasilkan teorema lain itu baru menghasilkan. Tapi itu jarang sekali Bapak. Ya. Nah, apakah nanti update sesuatunya itu kita menyesuaikan dengan apa contoh soalnya atau latihan soalnya atau kita update total di bagian materinya Bapak? Ya baik Pak, ya ini memang persoalan kita bersama ini. Tapi kalau kita lihat tujuannya case based dan project, saya fisika Pak ini, fisika juga sama dengan matematika kan, kurang lebih gitu ya, kurang lebih sama lah. Yang tadi case based dan project based learning ini kan direkomendasi untuk dijalankan di semester yang lebih atas kan ya Pak ya. Barangkali kalau semester 1, semester 2 pakai problem solving aja lah Pak. Ada soal-soal dikerjakan, soal-soal di buku dikerjakan itu problem solving itu. Jangan pakai case based gitu ya. Tetapi nanti kalau sudah beranjak di semester 5, 6, 7 baru pakai case-case. Nah, yang diupdate apanya? Ya case-nya yang diupdate. Ya case-case-nya. Misalnya mata kuliah numerical ya, mata kuliah numerics. Ini case-nya bisa macam-macam kan, Pak? Ya, case-nya bisa macam-macam ini menggunakan numerik untuk menyelesaikan perhitungan perpindahan panas misalnya. Ya, kalau di semester 5, 6 kan sudah bisa digunakan untuk hal-hal yang applied ya. Sudah applied ya. Lalu kalau Bapak dalam bidang pendidikan mungkin bagaimana metode-metode dalam pendidikan itu terkait dengan pengajaran matematika. Mungkin Bapak Ibu bisa variasikan dari metode pembelajarannya. Ya seperti apa supaya matematika yang sama ini bisa dipahami lebih baik, lebih komprehensif gitu, cari cara.
diupdate begitu. Nah, dari kontennya itu yang bisa diupdate, lalu yang diupdate berikutnya kalau Bapak hasil penelitian, ya tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, mata kuliah di fisika maupun di matematika itu yang cenderung stagnan itu adalah di basic science. Ya, semester 1, semester 2 itu cenderung stagnan itu Bapak Ibu. Ya itu aja sejak dulu yang dipelajari mahasiswa. Jadi mahasiswa memang belajar untuk memperkuat otot kepalanya Bapak Ibu ya. Otot kepalanya ini supaya terlatih untuk menyelesaikan soal-soal dengan problem solving. Sehingga dulu itu di tempat saya itu ada buku namanya SCOM Series Bapak Ibu ya. Ya, masih ingat ya buku SCOM Series ini Bapak Ibu ya. Yang sering dipakai mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3, 4 ini. Jadi ada rumus-rumus yang ringkasan-ringkasan rumus begitu, penjelasannya tidak banyak, lalu ada contoh soal, ada latihan soal gitu ya. Ya itu memang digunakan untuk berlatih mahasiswa supaya otot-otot otaknya itu kuat gitu ya, menyelesaikan model-model matematik gitu ya. Itu istilah saya ini, otot otak ini perlu kuat ini Bapak Ibu dengan belajar matematika ini. Nah nanti baru semester berikutnya dengan menggunakan case-case ya Bapak Ibu, case-case. Nah kira-kira begitu. Tetapi ada banyak perguruan tinggi yang terlalu bersemangat ya Bapak Ibu ya untuk mengejar IQ. Jadi semester 1, semester 2 sudah menggunakan case ini. Bahkan target IQ-nya itu sampai 100% Pak itu. 100% udah kuliah pakai case based learning, project based learning. Lalu saya diundang sebagai narasumber di salah satu perguruan tinggi besar PTNBH di Sumatera sana Bapak Ibu. Ya terus merubah kebijakannya ya, setelah kita sharing diskusi begitu. Ya, saya kira tidak perlu sampai 100% ya untuk case based project based learning saya kira. Ya kita harus realistis lah melihat mata kuliah itu mana yang bisa dijalankan dengan case dan project based learning mana yang tidak. Itu ya Pak ya. Kira-kira begitu. Oke, matur nuwun Pak Samsul. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah ini ya memang beda tipis-tipis ini antara bahan ajar sama metode pembelajaran sama RPS ini. Atas pertanyaannya, mungkin ada satu lagi pertanyaan pamungkas dari Ibu Kaprodi, Ibu Susi Setiawani. Pertanyaan terakhir Ibu kepada Pak Samsul, Ibu. Ya, ini di chat juga ada ini Bu, satu pertanyaan juga Bu. Iya, ada. Ya. Ya ini ya di chat itu. Ya Bapak dari ya. Santo. Pak Susanto ya. Ini dulu ya saya jawab ya Bu ya. Iya. Jadi Pak Susanto ini menanyakan mohon dijelaskan mengapa PJBL lebih cocok untuk mahasiswa di semester 5 ke atas dibandingkan mahasiswa baru. Saya sebentar Pak. Saya berpikir bahwasanya mahasiswa baru pun bila diberi penjelasan yang cukup memadai ya itu tadi. Ini yang terlalu semangat ini Bapak Ibu ya. Jadi setiap metode itu perlu persyaratan kesiapan mental ya Bapak Ibu ya. Ya kalau dikatakan bisa ya bisa-bisa saja. Tapi bisa jadi tidak optimal itu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena case based ini dulu ceritanya tahun 1870 itu dipakai oleh Harvard Law School untuk mengiring mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus itu belajar di institusi peradilan ya. Jadi mahasiswanya itu dikirim ke kejaksaan, diberi ke tempat peradilan, ke kantor polisi untuk mempelajari bagaimana perangkat penegak hukum itu menggali permasalahan. Tapi ini mahasiswa-mahasiswa akhir ini. Ya. Nah, karena apa? Karena mahasiswa ini perlu kesiapan mental untuk belajar di masyarakat gitu. Ya, perlu kesiapan konten untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, sehingga hasilnya nanti memang betul-betul menghasilkan solusi yang merupakan produk dari hasil belajarnya dan itu menjadi alternatif. Ya. Nah, itu Bapak. Maka cara belajar seperti itu disebut dengan case based learning. Yang memulainya itu di Harvard Law School tahun 1870. Lalu 20 tahun berikutnya, 1890, ditiru oleh John Hopkins Medical School. Mahasiswanya dikirim ke rumah sakit, Bapak Ibu. Nah, lalu mereka di sana belajar dengan dokter bagaimana mengidentifikasi masalah dan seterusnya.
Nah, kemudian masuk Indonesia di downgrade Bapak Ibu. SD, SMP sudah pakai case based, project based gitu ya. Ya case-nya dikasih oleh gurunya. Ini case-nya membuat burung-burungan, itu disebut project based learning ya. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, tidak ada soal. Tetapi ya metode ini Bapak Ibu tidak optimal seperti aslinya gitu ya Bapak Ibu ya. Lah sedangkan kita ini di perguruan tinggi Bapak Ibu, bukan di SD, SMP, SMA, di mana kemampuan-kemampuannya nanti adalah kemampuan digunakan untuk bekerja. Maka sangat baik kalau case based, project based learning ini menggunakan case-case yang ada di dunia nyata, yang nanti dia akan hadapi setelah lulus. Oleh karena itu di IQ-nya tadi kan ditulis seperti itu ya Bapak Ibu ya, yaitu masalah-masalah dari dunia nyata, dari dunia industri begitu, supaya dia belajar bekerja sebelum nanti dia lulus bekerja ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menarik ke bawah ya boleh-boleh saja, tapi tidak optimal nanti. Ya apa bedanya dengan SD, SMP, atau SMA itu ya. Ya tidak ada bedanya nanti. Nah ini Bapak Ibu, jadi mungkin kita atur saja karena targetnya kan tidak 100%. Jadi mungkin semester 1 basic science itu, semester 2 basic science, kita kuati dulu teori dan konsep-konsepnya. Ya lalu kita dukung dengan praktikum ya Bapak Ibu ya, untuk membuktikan konsep teori. Lalu kalau mau latihan yaitu problem solving, kerjakan soal-soal yang ada di dalam buku. Ya dikerjakan, dibahas di situ. Ya tidak perlu interaksi dulu dengan pihak luar. Semester 3, semester 4 di intermediate science itu mulai Bapak Ibu dia belajar konsep teori, lalu Bapak Ibu membawa case-case dari luar ke mahasiswa ini. Dosennya yang membawa case ini. Nah ini ada case kayak gini, ayo kita selesaikan bersama. Ya. Lalu nanti semester 5 anak-anak sudah kontennya cukup, mentalnya sudah kuat, lalu case-nya ditarik keluar Bapak Ibu. Ya proyeknya ditarik keluar supaya dia nanti keluar, belajar menggali sendiri masalahnya. Ya sampai nanti semester 7. Jadi diatur Bapak Ibu strukturnya itu. Ya, dengan mengikuti perkembangan kesiapan mental mahasiswa. Ya, supaya tidak under pressure gitu dalam belajar. Jadi belajarnya katanya Mas Menteri harus menyenangkan ini. Oleh karena itu kita strukturkan. Makatan gak ya Pak Susanto? Moga-moga menginspirasi Bapak ini dan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih kepada Bapak Susanto barusan. Ini terakhir dari diskusi ya Bapak. Monggo silakan kalau ada yang lain. Tapi ini sudah jam 11 nanti nerombol atau motong jatah sesi yang berikutnya ya. Terima kasih Bu Robi atas kesempatannya. Terima kasih Pak Samsul atas informasi banyak sekali yang kita pelajari banyak. Ya. Nanti materinya saya akan kirim lewat Budian, file materinya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak terkait yang barusan Bapak sampaikan bahwa kalau semester 1 kita akan memperkuat pemeriksaan untuk penerapan case method. Putus-putus ya Bu, suaranya saya tidak mendengar. Mungkin bisa dibantu Bu Robiatul Adawiyah. Waduh, Bu Robiatul Adawiyah ini Sufi ya ini ya. Yang terkenal ini ya. Tidak tutup aja nih ya. Ya sudah. Kalau Bu Anu tahu ini, Bu Susi ini. Monggo Bu Susi. Apakah terdengar suara saya? Kalau ini jelas Bu. Ini jelas Bu Susi. Baik Pak, saya ulangi barangkali. Terima kasih tadi Bapak sudah menyampaikan banyak hal. Iya Bu. Ini Pak, untuk semester 1, 2, 3 kan kita memperkuat kompetensi mahasiswa dulu ya. Iya. Baru kemudian case method itu diterapkan di semester tinggi. Iya. Permasalahannya adalah pada semester 5 mahasiswa kita tuh habis ber-MBKM. Jadi kapan lagi kita mau menerapkan case method? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk penyusunan buku ajar, kembali ke penyusunan buku ajar. Pada judul buku ajar, apakah wajib kita menuliskan nama mata kuliahnya? Kemudian tadi terkait halaman. Untuk jumlah halaman saat ini kan juga ada e-book. Tentunya buku ajar bisa dimungkinkan bentuknya dalam e-book. Apakah ada batas maksimal atau minimal dari buku halaman buku Pak? Ya.
kalau bentuknya flipbook, tadi saya lihat contoh ada RTM dan dimungkinkan juga kita meletakkan LKM di dalam bahan ajar kita, buku ajar kita tadi, di mana LKM mungkin kita tampilkan dalam bentuk QR code kali Pak, sehingga halamannya menjadi lebih simple. Atau RTM tadi, rancangan tugas mahasiswa, juga kita tampilkan dalam bentuk QR code atau dalam bentuk link saja, sehingga halaman itu menjadi sedikit. Tadi sudah Bapak sampaikan terkait rubrik assessment. Sementara tadi rubrik assessmentnya kan cukup padat ya Pak ya, sangat banyak. Yang kita khawatirkan adalah mahasiswa ini karepnya gimana, tambah bingung gitu kalau kita tuliskan secara detail. Biasanya saya nyampaikan di kelas, tetapi untuk detailnya memang sudah ada di kontrak perkuliahan dan Terima kasih Pak pertanyaannya seperti itu, semoga bisa. Ya, baik Bu Susi. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jawab yang saya ingat pertanyaannya ya Bu. Jadi berapa jumlah halaman buku ajar itu yang diatur? Kalau menurut Permen itu tadi, Permendikbud itu tadi, jumlah halaman minimal sebagai buku ajar itu adalah 40 halaman. Ya, dengan ukuran UNESCO Bu. Ya. Jadi buku ajar itu ukurannya adalah ukuran UNESCO. Ukuran UNESCO itu ukuran berapa ya Bu ya? Itu 18 kali 26 kalau tidak salah. Ya, ukuran UNESCO. Itu jumlahnya minimal 40 halaman. Ya memang minimal sekali ini Bu 40 halaman, karena Bapak Ibu membuat slide itu aja kadang-kadang bisa lebih dari 10 halaman kan. Ya satu kali kuliah bisa lebih 10 halaman. Taruhlah satu kuliah itu 10 halaman. 14 kali kuliah itu 140 halaman itu ya. Nah ini tadi permennya mengatakan minimal 40 halaman. Yang kedua, apakah panduan case-based learning, pelaksanaan case-based learning, lembar instrumen penilaian dan sebagainya itu bisa diletakkan di media yang lain? Iya silakan saja Bu. Kalau saya letakkan di platform e-learning saya. Ya, jadi buku ajar saya itu ada platform e-learningnya. Jadi mahasiswa bisa lihat di situ nanti panduan-panduannya bisa di situ. Tapi saya sebutkan di dalam buku saya itu kalau menjalankan case-based learning panduannya di sini, linknya di sini, gitu ya Bu ya, disebutkan. Jadi silakan diatur Bu, ya diatur. Jadi tidak hanya dalam bentuk cetakan saja, tetapi di dalam bentuk buku elektronika juga boleh, ya Bu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal yang tadi ya, MBKM-nya, MBKM itu di semester 5 sudah jalankan MBKM ya. Di UNED ya, memang UNED ini terkenal bersemangat ini Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ini ya, banyak yang semangat ber-MBKM ini ya. Kalau di tempat saya ya MBKM yang belajar di luar kampus itu ya Bu, kecuali pertukaran pelajar itu baru bisa dilakukan di semester 6 ya. Karena kita yakin betul bahwasanya pada saat mahasiswa belajar di luar itu perlu kesiapan jiwa, mental gitu ya Bapak Ibu ya. Maka kita tidak buru-buru ini Bapak Ibu. Bukan karena saya harus ngejar, maksudnya bukan karena ITS harus ngejar IQ-nya juara, tidak. Tapi kita harus betul-betul menyiapkan mahasiswa ini supaya dia siap optimal belajar di luar kampus. Entah dalam bentuk magang, KKNT, dan lain sebagainya. Tapi kalau pertukaran pelajar oke lah, mulai semester 4, ngambil mata kuliah di luar prodi, mengambil mata kuliah di prodi yang berbeda di dalam kampus. Begitu nanti semester 6-nya mengambil mata kuliah di kampus yang berbeda, silakan saja. Tapi kalau dia harus keluar dari kampus, kita memerlukan mereka punya kesiapan mental. Karena pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan proses perkembangan mental, kejiwaan mahasiswa. Ya, jangan sampai nanti anak-anak itu tambah pinter, Bapak Ibu tambah terampil, tapi jiwanya makin tertekan, under pressure. Ya itu ya Bapak Ibu, karena kita terlalu semangat mengejar IQ gitu. Padahal IQ ini nanti suatu saat pasti berhenti, ganti yang acara yang lainnya. Ya, sedangkan kalau anak-anak ini nanti lulusannya sudah terluka secara mental, Bapak Ibu, sudah tertekan secara mental, ini akan dibawa seumur hidupnya dia, Bapak Ibu. Jadi kita harus betul-betul hati-hati ini, Bapak Ibu. Apalagi di ilmu-ilmu yang eksak seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ilmu matematika, ilmu fisika, ini betul-betul ilmu yang kok tidak ada ya, ilmu matematika fisika itu dipelajari dengan
cara riang gembira, senang gitu kok enggak ada. Semuanya under pressure. Ya. Padahal dosen dan guru sudah berupaya ini supaya matematika ini diajarkan dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Tapi tetap saja tertekan ini mahasiswa. Nah, kira-kira begitu ya Bu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ahli lah dalam bidang pendidikan, karena prodinya kan prodi pendidikan matematika. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih mendalami bagaimana prinsip-prinsip perkembangan secara psikologis yang akan Bapak Ibu terapkan di dalam struktur kurikulum, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi itu saran saya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Samsul. Sami-sami Bu Susi. Terima kasih banyak Pak Samsul penjelasannya, jawabannya. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11.13. Ini sudah waktunya untuk narasumber berikutnya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Samsul yang sudah bersedia untuk mengisi kegiatan workshop ini. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak. Sama-sama. Matur nuwun, saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan ya Bu. Semoga lain waktu kita bisa bertemu ya Bapak. Iya, waduh saya kepingin ke Jember ini kalau waktunya longgar gitu ya. Moga-moga masih ada waktu di lain waktu. Ini saya mohon pamit Bapak Ibu, ini saya lanjut mau ke kampus ini mau ngajar. Terima kasih kepada Bapak Samsul. Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu ya Bapak Ibu ya, dan semangat selalu. Ya, semangat sekali ini mengikuti kegiatannya Pak Samsul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sangat Bapak atas.